Masih ngejim gak sih? 1,5 minggu belakangan lagi off. Cila, seminggu Iya soalnya diet masih. Enggak juga. diet nggak. Enggak. Gue kalau misalnya dari dulu tuh gue nggak pernah diet tuh. Gue pernah sekali diet tuh gue waktu pas pandemi gue naik 11 kilo. 11 kilo. 11 kilo gue naik dari 62 ke 73. Karena di rumah aja. Di rumah aja. Kerjaannya cuma Zoom meeting terus di rumah. Zoom makan segala meeting macem. beneran lo? Zoom meeting bener? Zoom meeting bener. Naik 11 kilo. Turun 3 bulan 10 kilo. Habis itu nggak berdiet itu. Jadi apa yang bisa di-share di Sini kita tanya-tanya nih. Dari berbagai macam skill lo. Piano bisa jujur? Dikit-dikit lah. Gue kalau piano tuh ini fun fact nih. Gue nggak bisa baca partitur. Ah iya. Nggak bisa Chord, baca chord. gue nggak bisa tuh. Tapi suara Maksud suara? bisa mengimbangi. Suara apa? Suara lu maksudnya lu bisa nyanyi maksudnya. Semua orang bisa nyanyi. Enggak lah. Tinggal bagus apa enggak Iya aja. oke. Iya sih benar sih. Kayak kata Baskara tuh. Apa tuh? Kata siapa? Baskara, Iya, vokalis. iya. Yang dia dari bilang gitu. Ya waktu dia menang AMI Award dia bilang gitu. Semua orang bisa nyanyi. Oh benar. Iya, Setuju. Salah satu idola gue tuh. Apakah lagu dia? Baskara tahu lo? Yang tadi kan gue disebutin. Iya benar. Kita hari ini Ini jangan sih. kita hari ini banyak bintang tamu nih Mas. Ada Siapa aja di siapa? Ada Pamungkas, ada Reza Candika, ada Side Brothers, ada Oslo Ibrahim, ada Bara Suara. Full dong berarti ntar. Full nih kita sampai malam. Ada Vicom juga. Tapi dalam waktu beberapa saat lagi lo akan go pairing dengan narasumber yang cocok banget sama lo. Siapa tuh? Ya belum. Bocorin dong. Ya cocok banget deh sama karakter lo. Pokoknya dia bentar lagi masuk nih. Oh. In frame nih. Gue boleh nanya-nanya dong. Ngobrol-ngobrol. Jelas. Ini adalah momen dimana lo tukar pikiran dan lain-lain, saling belajar. Dia mungkin mau belajar sulap dari lo. Oh. Iya, dia mungkin mau belajar. Masak-masak. Ngelukis. Bisa, jujur bisa. Bisa doang, nggak jago. Gue yang gue pelajarin itu bisa doang, nggak jago, nggak ada yang wah jago gitu. Tapi lu mau menggeluti itu sih, itu nggak semua orang, Mas. Gue dasarnya emang suka sih. Apanya nih? Nggak kalau misalnya Passion lu 11 lu. kalau lu hitung. Bener ya? Dia. Gue breakdown nih. Iya. Ya. Gym, masuk gak? Masuk. Gym kan Karena lu olahraga kan, maksudnya kayak itu iya, masuk. karena nggak semua orang tetap. Oke. Gym, Nah, sulap, akui. Sulap, suka gue masak. masak. Nah, masak tuh kadang-kadang. Kalau misalnya lagi mood, gue masak. Kalau enggak ya enggak. Dan Tapi- kebanyakan nggak moodnya. Ya, tapi ada Tapi- dikontenin. Iya, ada. DJ. Suka. Iya. Bola. Suka pasti. Iya kan? Iya. Pun basket. Basket. Iya. Apa lagi? Padel, gue lagi nyoba padel sekarang. Piano udah belum? Ya. Tadi gue sebut belum kan? Piano. Belum. 7. 4 lagi? Nyanyi beda dong. 8. Oh, iya. Ini aja udah 8. Iya. Ini 3 lagi. Iya, Belum. 8. Apa lagi? Ngelukis udah tadi gue. Gambar belum kan? Udah. Udah. Yang keempat kalau nggak salah tadi sebut. 8 nih. 8. 9. Pedal itu terakhir. Ya. Padel itu lagi suka. Lagi suka. 2 lagi apa? Gue dijebak gue. Oleh? Iya, gitu. Enggak, ya. Kenalin dong. Apa siapa yang malu? Jadi ada tambatan hati nih kalau gue Tambatan keker hati. nih. Oh, lu keker? Ada. Walaupun belum pernah lu post di main feed ya, belum pernah kan? Udah. Udah. Tapi nggak berdua ya? Mana coba? Coba lihat. Udah ada. Oh. Salah. Gue jujur turut happy sih. Alhamdulillah. Nih. Udah. Ini ada dia nih. Ada. Oh iya, gue nggak sadar cuy. Gue nggak sadar. Udah, kalau itu udah. Udah berapa? Udah nanti ya. Apa? Udah. Passion lu baru 9 jangan gue sebut. Apalagi ya? Gitar bisa?
Tapi bukan passion sih. Gitar gue cuma main-main doang sih. Gue sebenarnya gue suka sekarang lagi suka bikin lagu. Bener loh. Iya, Nulis. bikin. Jadi gini, ini gue lagi mencoba memanfaatkan yang namanya AI. Ya bisa gue tahu. Ya, sekarang itu ada aplikasi, gue gak tau boleh disebut apa enggak. Itu dia ngebantu banget dalam hal ngebuat lagu. Dan itu ternyata kalau orang bilang pakai AI itu segampang itu nggak juga. Ternyata AI adalah satu wadah di mana lo bisa ngebuat itu, tapi Ya. otaknya ternyata tetap di manusia. Ngerti nggak lo? Ngerti gue. Tetap ide dari lo. Iya, jadi kayak misal dibuat sama dia, Iya. gue nggak mau kayak gini, terubah di part-part apa, itu tetap kita. Jadi ternyata kreativitas itu kalau misal orang bilang AI sekarang udah gampang, nggak juga. Itu cuma ngebantu lo doang. Nah itu gue lagi suka tuh, makanya gue kemarin kan bikin adalah satu dua lagu lah. Apa judulnya apa? Judulnya apa yang kemarin ya? Yang gue kasih lihat dulu ya. Udah jadi tuh. Udah. Bikin video klipnya dong. Mau lo ya? Mau lo? Bukan apa di situ? Bagaimana? Not by chance judulnya. Apa? Not by chance. Ada di Spotify udah. Belum masuk, karena gue lagi nyari. Nah siapa tahu teman-teman di sini bisa tuh. Lu coba lu ngomong dong. Kalau Anjuran ini mana? Jadi dari lagu-lagu ya dari lagu yang gue buat itu sama Satrio Alexa, ya gue liat tuh lu posting di Reels. Iya. Kita pengen ini lagi mau coba nyari untuk ngisi suara si ceweknya nih. Karena kan kita buatnya tuh waktu kemarin belum full yang diisi sama orang-orang yang realnya kan. Iya. Nah ini kalau misalnya di sini ada yang mau, boleh tuh kok. Mau gimana? Mau Sebagai apa ngisi produser? Vokal, untuk ngisi vokal. Ya jangan gue dong. Enggak maksudnya gue ada ide. di ini. Temen Di kita aja viewers. vokalis. Bisa juga. Pancoy. Cewek. Oh, harus Cewek. cewek. Lagunya cewek. Harus cewek. Mancoy IDM cocok. Oh, oke. Kan game. List lu siapa? Gue justru pengen kayak viewers gitu. Itu yang ngisi kok. Karena gue yakin banyak banget dari mereka tuh yang suaranya tuh bagus, tapi mungkin belum ada waktu atau kesempatan. Makanya mungkin di sini juga di lokal Iya, lu bisa. ngomong coba dong. Iya. Caranya gimana? Nge-DM lo apa? Bisa lewat. Bang, gua mau bang. Iya, bisa nge-DM terus nanti ngasih sampel suara. Terus dari situ nanti kita pilih tuh. Terus kita rekaman gitu. Di mana rekamannya kira-kira? Paling di studio Satrio kali ya. Di Kalibata ya? Kalibata. Oh, lu tahu ya? Dulu pernah meeting di situ gua. Oh, di situ tuh enak banget tuh studio tuh. Di naik atas kan ya? Enggak, di belakang terus pas gitu studio sekarang ada di bawah. Oke. Di atas lagi dalam proses pembuatan. Jadi dalam waktu dekat lo ada proyek apa sama dia nih selain itu? Sementara mau fokusin itu aja belum selesai. Ada berapa Masih lagu? Sementara yang sama dia tuh satu, yang Not by Chance itu. Terus gue pengen kayak dimainin juga sama siapa gitu nanti bintang tamu kalau bisa tuh. Oke. Siapa ya? Ya yang anak baru kemarin lah, Pamungkas aja. Coba. Bentar nih. Udah gue pairing nih, Bill. Langsung aja nggak apa-apa. Udah nyampe tuh. Nih bintang tamu yang akan menemani Dimas Bucks. Yang akan menemani Dimas Bucks jujur. Oh suaranya kenapa tuh suaranya? Mic-nya feedback tuh mic-nya. Mic-nya feedback tuh. Mic-nya feedback. Ramai banget ya. Gimana lu? Kagak nih mah biasa ini. Ini biasa segini. Belum 1000 ya lu buka deh dari HP deh. Ini mungkin jam makan siang apa. Nah. Udah kan? Ya udah oke. Tenang, bintang tamunya akan hadir. Pecah sih bintang tamu. Gila sih. Tenang. Ini sengaja gua pairing sama lu. Kenapa gitu? Karena apa? Bintang tamunya adalah Firman Tompel. Si puasa ya? Firman Tompel dia juga lagi naikin personal branding dia jujur. Iya, gue ngeliat di apa namanya? Di Konten-konten dia kan. Konten-konten di dia, Sekut, di Sekut Sekut, jadi model. Jadi model. Dia Apik Desmarna. Dia kerja di Sekut sekarang. Oh gitu. Bagian legal. Oh. Bagian legal dia. Emang dia background legal? Legal. Hukum. Dia penemu wig yang hakim itu dia. Oh iya.
itu dia yang nemuin. Tapi dia sekarang Gitu. selain legal berarti di Ya, depan dia udah depan full lingkungan time di juga. situ. Dia udah full time di situ. Wah, ini dia. Gila. Tepuk tangan buat Vicong. Wede. Halo Bang. Halo, apa Jujur kabar? gua hadirin buat lu. Apa nih? Hadirin. Vicong. Sorry telat. Nggak apa-apa. Kita emang bintang tamu datang terakhir. Benar. Gila gua ngefans banget Bang. Sebutkan, Sama DJ. sebutkan lagunya. Bad Boy. Iya, gua akuin. Ada benar. Itu berapa lama, Cong? Bikin nih. Bad Boys bikinnya harian, cuman prosesnya Niko lama. kasih Iya, iya, iya. 10.000. Bikin lagu mah cepet Semangat semuanya. Pakai apa? Suno. Bang. Enggak, pakai FL Studio. Wah. Udah mulai aja Suno. Suneo enggak bukan? Apaan sih, Bang? Ini Dimas, lu kalau nonton Green Boys, Iya lagi. sangkatan itu. Sangkatan. Gue Wancoy. Kena dalam real life nih gua. Oh iya. Iya. Enggak, hitungan harian. Hari. Kalau teknis, cuman kalau proses the whole konsepnya lama Bang. The whole konsep tuh dari lirik segala macam. Tuh, lirik, lu mau bawa ini image-nya kemana. Nanti kan kalau kita bikin lagu tuh udah visioner nih, ngebayangin turnya kayak apa, looknya nanti kalau kita pakai baju gimana, video klip kayak gimana tuh udah dihitung semua. Sampai akan masuk ke acara apa gitu. Betul. Oh, Sampai dan lo turnya tetap gimana. ini ya Indobounce itu ya? Pan. Itu jatuhnya Bad Indobounce? Boys itu bukan. Bad Bukan. Boys justru kita lumayan nyebrang waktu Indobounce anak-anak pada rilis, kita rilis itu setahu gue sih Miami Bass ya. Oh, Miami Bass. Iya, setahu gua. Cuman Miami kayaknya Bass ada. tuh ya? Iya. Kalau Istilahnya. dari sound design Miami Bass. Oh. Baru tau gua. Dan itu kalau yang Indobounce Miami Bass itu basicnya apa namanya? Zaman dulu tuh Polkadot kan? Itu breakbeat juga kan? Polkadot itu Bukan. betul breaks, benar ya. Bener kan? Polkadot tuh dan aneh-aneh. Iya, dari situ kan? Ada orang dulu nyebutnya Dutch House. Dutch House. Apa? Pemain. Jelas. Gua belajar gua. Jelas. Tapi lu pertama kali terpapar Apa? DJ nih kayaknya Flu. Terpapar flu. Apaan? Iya, terpapar apaan? DJ kayaknya jatuh cinta gue karena passionnya kebanyakan. Ih, jadi nggak fokus gua. Gua nontonin Bang Dimas. Oh, gua juga nontonin gokil. Lini banyak. Sulap. Lebih dari 5, lebih dari 5. 9. Iya. Itu Gue kasih tau boleh gak? Jangan ya. Apa tuh? Yang gambar jangan ya. gua udah tahu gua kan gua Oh, iya. nonton. Gua nonton. Gambar. Enggak belum. Orangnya yang digambar. Dari kakak. Jaro. Disebut ya. Enggak sebut. Apa? Suara kecil BBTS. Apa? Terus aja. Apa? Berarti kan lo admire dia as a public figure. Iya. Gue lebih admire kayak Terima orang-orang. kasih. Iya. Tapi ngelukis Genzi sih Bang. Genzi nggak ngelukis. Enggak, dia terinspirasi waktu jalan-jalan ke Blok M Square. Nah, Oh iya, yang di sini itu. iya. Apa itu? Vintage tuh. Masih ada nggak sketch? Sama- Titip aja. Sama Kota Tua juga Kota tua bener juga banyak. Kota dua ya? Nggak tahu. banyak dulu. Gua dulu kalau kuliah gua kan dulu desain Bang. Kalau tugas gambar gua ada Lu masih- suka cheatingnya ke sana Di mana? di UBM Bunda Mulia. Nah kalau ada tugas gambar yang sulit-sulit biasanya gue cheatingnya ke Kota Tua, gue suruh orang bayar, gitu bayar 150.000 gitu dikerjain 200.000. Dulu 150.000 mahal dong. Iya, zaman gue 2008 2009 segituan. Kan butuh cepat bang. ZHR kasih Jadi, 10.000. Ngeduluin bang, Masya tolong nih Allah, misalnya ada 3 foto pilar buah-buahan Jaksel misalnya gitu. bertemu. Wah kita lagi mager banget. Kota Tua deh, bayar orang ngegambar. Karena kan kalau desain rata-rata tugasnya nggak pernah dikerjain di kelas, pasti bawa pulang rumah. Kerja praktek gitu ya. Kadang cheatingnya gitu. Baru tahu gue. Kalau nggak pernah lanjutin? Karena gue bukan tipikal yang drawing, gue tuh bisanya di laptop dan PC. Grafik. Graphic designer. Grafik bener. design. Bisa nggak? Bisa. Gue Excel juga bisa. Gue Excel nggak bisa gue. Bisa nggak bisa? Gue nol. Sam gitu, standar. Gak bisa. Sama dengan plus. Iya sama dengan bisa. Cuma kalau PowerPoint gue nggak sih, nggak. plus. Nggak perlu juga sih. Ya cuma kan di era kita dulu wajib tuh. Kan era kita kan bikin sama kayak Bicong, bikin aja minta tolong orang. Ya benar. Ada joki-jokinya. Ada joki juga ada. Pasti ada. Ada. By the way, Hmm. semalam kan gue briefing nih sama dia. Iya. Mas, gue akan
panggil Vicong nih. Dia bilang gitu. Kok gue lihat maraton nih. Tolong disamain ya. Siapkan DJ set. Mungkin. Bambo. Siapkan DJ. Jadi di sesi ini, framing nggak bener. jadi di sesi ini dia minta ajarin. Iya, gue justru pengen belajar. Kan udah bisa, Bang. Enggak. Kalau gue tadi ngobrol-ngobrol sama Riko, kalau misalnya orang ngomong bisa, semua orang pasti bisa. Masalahnya, ya, kayak nyanyi, semua orang bisa nyanyi. Tapi yang bagus beda lagi kan. Sama kayak DJ, semua orang bisa untuk mixing gitu. Kalau udah tahu dasarnya. Tapi apakah benar mixingnya kayak gitu? Apakah pas mixing nggak boleh bentrokan vokal-vokal kan? Oh iya. Berarti how become to be a good DJ. Tuh. Bahasanya. Karena dia lagi lumayan mau fokus di situ. Tapi boleh, duit itu lumayan, Bang. Lumayan. Gue sih fokus kemana aja asal duitnya gede. Ajar gitu. Lututin dong. Yang penting lu suka tapi. Kan jujur. Iya. Kalau misal gue nggak suka terus ada kesempatan duitnya gede, misalnya MM-an, masa gue nggak geluti? Kalau kata quotes kan gini, do what you like what you do, the money will follow. Benar. Brevi 2026. Iya. Itu dari dulu begitu. Jadi gimana? Kita geser ke sana nggak? Karena gue pengen lu belajar berapa lama? Ah, coba tuh. Belajar otodidak gue, Bang. Gue nggak ada DJ school, nggak ada DJ course. Jadi karena dulu gue IO, ya mungkin Om Riko tahu lah, gue dulu live gue dulu lumayan, connection gue di teman-teman DJ lumayan kenal orang-orang hebat lah. Jadi di saat gue nyemplung, yang ngajarin banyak. Ini butuh buat apa sih, gue nanya-nanya. Dan beberapa teman gue yang DJ tuh punya alat di rumah, jadi gue tinggal ke rumah dia latihan gitu. Tapi mereka juga ngajarin. Ngajarin. Bahkan gue dikasih lagu buat starter Jasa kitnya lah. orang bawah Ini kasih R&B hip hop, lu 10.000. latihan dulu ini, dikasih Semangat misalnya 100 terus lagu. BG Riko. Berarti lu bisa R&B hip hop? Kasih BAP Justru lewat gue born detik. awalnya. Iya, Wah, gue ini hip hop. susah banget sih. Gue nyerah gue kalau R&B hip hop. Justru kalau kata orang ibarat mobil ya. Manual dulu, bener. Oh, Gue langsung metik. gue kena Tapi nggak di salah, JWW, nggak di salah. JWW. Nah, itu guru gue. Guru di. Oh, gitu. Tahu di JWW. Tahu. Trigger salah satu Iya. mentor. Zaman krim lu udah dulu. Ada dong, Ada. meja krim ada kenal. Wah, anjir, ajarin gua R&B. Lo langsung gitu. Tapi emang paling sulit R&B hip hop karena patternnya semua lagu beda. Iya. Nggak kayak house yang semua sama. Iya, dan apa gua ngeliatnya kayak harus patah-patah gitu kan. Betul, chopping Chopping-chopping vokal, terus ada kreatif mix. Bener. Enggak, maksud gua Copy lo. sekalian nolongin lu Panitia kapan LOC lagi? apa-apa ya, apa-apa ya. LOSD Gila. kasih Masternya 10.000. di sini. Enggak, Yang beli belum tiket master. LOC ALFEST masuk Enggak surga. lah, belum. Lo kalau genre tapi sama nggak sih? Gue genre apa? kalau gue genre awal gue pertama kali diajarin itu sama teman gue itu rock house, trance. Terus kesini sininya gue lagi pengen belajar ini ya, apa namanya? Belly funk. Belevang ya. Terus Jersey Club, gue suka tuh si siapa yang cewek? Baby J. Iya. Baby J, yang orang Indo tapi ada Australia, ya. Indo Australia. Tuh jadi suka tuh. Terus R&B gue udah suka dari dulu, cuman pas nyoba, anjing susah banget sih. Tapi itu sih Om Riko nih, gue mau bahas juga nih. Ini uniknya kenapa pada zaman itu gue tidak belajar di DJ course dan juga DJ school. Karena pada saat DJ school zaman dulu kan belum banyak ya, belum menjamur kayak sekarang. Dan yang diajarin tuh rata-rata, correct me if I'm wrong ya, yang diajarin rata-rata buat newborn, buat newbie, pasti prog house. Begitu ya? Iya, makanya ilmunya tuh rata-rata sama. Ada yang ngitung waktu, ada yang ngitung detik, ada yang ngitung bar. Jadi kurang lebih ilmunya sama walaupun secara orang ajar beda-beda ya. Nah, culture hip hop ini jarang Om yang bikin DJ course. Oke. Jadi orang yang lahir di hip hop R&B tuh mau kemana-mana lebih gampang. Oh gitu ya? Iya. Setuju gue. Soulman. Minus, trigger, Apalagi dulu ya? Lu ada way. Rewind. Oh, benar. Acaranya rewind dulu. Bener. Iya. P-double, slick. Iya. Pecahan krim. Benar. Pecahan krim. Bener-bener. Oh dia dari dulu. Gue udah tahu loh sumpah. Fun Apa fact gue tuh. ngikutin banget tuh, ngikutin hip hop. Berarti orang-orang juga udah pada tahu tadi. Karena gue Enggak banyak Nggak banyak. Karena segmented sih dulu. Dulu Jakarta mostly lebih suka rock dan juga electronic house lah ya. dulu ini periode kapan? Gua dugem kapan ya? Dugem kapan? Maksudnya sekarang udah nggak SMA? Enggak, pertama kali. Oh, pertama kali. Kelabing, sorry. Dulu dugem gua Iya. lumayan salah arah lah dulu di kota soalnya. Gak apa-apa itu. Yang udah nggak ada. Iya, kelabing Jaksel gua 2008. Pantai Wanco itu dulu.
Dulu gua satu rumah tuh sama Bang Wancoy. Oh. Area-area Jakbar lah kota. Iya. Oke, kita semua pernah ya. Pernah. Tapi gue clubbing beneran yang minum yang ngegaul di Jaksel 2008 lah, 2007 2008. Itu dulu apa pik dulu? Itu dulu dong. Itu Itu mah dulu. baru, pik Oh, mah pik mah baru. 2012, 2013. Oke. 2007 2008. Itu gue IO tuh, gue baru ngeh, oh ternyata mabok bisa dapat duit nih bikin event gitu-gitu udah tahu. Oh dari situ. Tapi di situ berarti bukan R&B, apa udah R&B? Udah R&B. Udah R&B Klub ya? pertama gue ke Bliss. Bliss. Yang di Jam Sostek, Love 25. Oh, Sentro? Sentro pertama kali gue dugem juga tuh, nontonnya Winky sama Maki siapa sih? Marki. Marki. Senior gue di Mustafa tuh. FYI, lu percaya nggak dulu gue punya party organizer? Namanya The Blaze. Makanya Gary Blaze itu. Gary Blaze gue tahu juga lagi tuh senior ini. Itu gara-gara The Blaze tuh gara-gara gue Nino sama Gary gue bikin dulu di embassy. Nino Giri 82. Embassy lu di embassy-nya apa di? Cuma circle itu. Wonder Bar ya? Di embassy-nya. Kan di lantai tuh. Ada di embassy-nya Ada kadang. di Wonder Bar Ada ya? di Wonder Bar. Kadang di Mana House. Mana House. Iya. Bliss. Bliss Love 25 X Lounge Vertigo. Bliss. Minum Illusion. Botol house. Iya benar. Botol house betul. Bawa 10 temen nanti kita kasih Jack di cola ya. Dulu gue nggak lupa tuh Bliss ada era film You Got Served. Juga sep B-boy tuh. Iya itu ada tema itu tuh. Jadi battle dance di Bliss. Aduh dulu seru banget. Itu yang nonton Dian Sastro. Itu yang battle timnya Suban tuh dulu tuh. Lalu kan yang waktu kita ke Taman Ria apa? Yang kayak Ancol di Senayan dulu. Kayak Dufan. Taman Ria Remaja. Taman Ria Remaja. Iya dulu namanya Taman Ria Remaja. Taman Yang di Ria. Senayan Park. TVRI. Taman Ria. Iya Taman Ria. Iya. Iya. Lo kan battle dance di situ lo. Oh, Pernah dia. NYC. NYC. Iya. New York Cafe. New York Cafe depannya danau. Brown Sugar di situ sama T5. Iya benar. Iya, lo kan doyan lo gitu. Itu aja anjing. Apa? Males deh ngomong gini kayak tua banget om. Enggak apa-apa. Nggak apa-apa. Dulu seru. Kalau ditanya lo tua lo nyampe nggak umur gue? Gitu. Iya. Masa gitu? Nggak boleh gitu dong. Lo itu dong. Apa tuh? Jadi dong. Coba dong. Masa kasih lihat? Coba kita belajar situ ya. Ya boleh. Coba. Coba lu main belevang bang. Wah jangan dong. Enggak dia dari sarapan dia udah jam 7 udah di sini dia. Jam 5. Om ini boleh ngerokok om? Boleh. Sekarang boleh. Mengingat yang mau datang Pepe. Dan teman-teman kan tak. Zar. Kayak bikin dia ngerokok. Tiba-tiba hilang tuh, nggak bisa kebaca kok. Coba. Jujur flash disk DJ Jangan anggap remeh. alias Tiba-tiba nggak kebaca. kampus. Iya benar. Nggak bisa kebaca kok tiba-tiba kok. Kenapa nih? Tadi udah bisa. Coba. Coba lagi, tenang. Ini udah kebaca nih harusnya nih kalau udah kayak kedip nih. Oh iya. Bisa nggak? Ya Vicong harap maklum ya kita. Nggak apa-apa dong. Udah, lu jangan salah lu. Wow, ini gue Salah. pengen lagu ini nih. Dia udah nyiapin. Dia udah nyiapin, jujur lah. Coba versi lu ya. Versi gue nggak ada versi gue. Wah, gawat. R&B dong. R&B mah ada dong. Ada. Pilih aja pak. Yang ini aja. Boleh. Booty call.
Kita sampai jam 7 begini ya. Ini keren banget. Ini baru. Dia. Mantap. Sabi. Mantap. Gue perlu belajar. Gimana aja dong lu. Adam Suherlan kasih 100.000. Lancar terus, ini acara paling keren di kantor GW. Sektor B udah ditutup. Dia mau. Masih ada kesempatan gak kok ya? Lu ngomong aja. Masa langsung sektor B ya? Tapi benar, technically udah bener kayak gitu. Bener ya? Bener. Tinggal ini aja om, apa kalau kata orang-orang stage performance. Lu terakhir kapan gigs? Pesta Jangan. Tomorrowland. Don. Synchronize. Enggak, terakhir kapan? Gue terakhir itu, gue kebanyakan sih kayak private sih. Gak apa-apa. Karena lebih enak. Terus itu sekitar kapan ya? 2 bulan, 1,5 bulan yang lalu. Terus habis itu gue belum sempat main lagi. Gue kemarin diajak main cuman waktunya belum sempet. Tapi lu alat ada bang? Alat ada. Tapi gue pakai yang Flex 4. Oh Flex 4 buat di rumah ya pas. Buat di rumah. Karena katanya kan sebelum gue beli itu Flex 4 adalah entry point-nya alat DJ kalau misalnya mau masuk ke Betul kan? ya, affordable lah kalau buat di Affordable rumah. banget. Kalau misalnya langsung beli yang SDJ 3000 gitu misalnya. Enggak lah, bukan di rumah itu. Hah? Bukan buat di rumah itu mah. Tapi lu di rumah 3000. Bukan punya saya. Enggak bohong. Enggak, bukan. Kan dikasih. Oh, waktu itu dikasih. Oh, dikasih. Terus juga bukan di rumah saya, di rumah beliau. Oh, di rumah beliau. Waktu itu dia Di rumah beliau. beli waktu baru keluar supaya nih kamu yang punya pertama gitu di Indo. Itu kalau harga berapa itu? 146 juta satu. Banggo. Apa tuh? 146 juta. Nah, makanya gue bilang, masa mau latihan pakai alat 146 Tapi kan juta. rumah gua kan setara Central Park alias lu lagi. Mau taruh mana gue bingung. Gue bilang taruh rumah kamu aja lah, udah kan rumah dia gede. Rumah gua mau taruh mana? Oh, Buat di situ jadi taruh situ ya. Jadi gua ada alat lagi satu lagi. Kalau lu nonton maraton gue pernah ngerusakin alatnya JJX. Iya, gue lihat tuh. Akhirnya gue beli baru kan. Iya. Alatnya JJX yang rusak diservis tapi buat gue. Oke. Itu aja gue nggak tahu mau taruh mana om. Itu Gua harga taruh- berapa itu? Si Itu JJ yang rusak tuh. Si Billy tuh 50 nonton sampai tuh. 60 juta. Ya, apa tuh? Gara-gara lo Ini kayak gini. ketumpahan kan? Yang Oh, gua di- mau ibot cheers Iya. gelasnya pecah, tos. Sadar. Sadar. 50. 50 sampai 60 juta. Rusak. Iya, ini kayak gini persis XDJ XZ. RX2. Ini RX2 apa RX Z sih? RX2. Oh, RX2 ya? Enggak, Kayaknya. punya gue itu XZ. Nah, itu dia bingung gue mau taruh mana om. Ya orang gue masuk pajangan mainannya bingung gue taruh mana, rumah gue kan Iya, kecil. Iya. Karena gue taruh basecampnya package. Oke. Nah, terus lu latihan gimana kalau kayak gitu? Udah enggak, gue udah nggak latihan sekarang bang. Sekarang kalau teknis kan kita udah bisa lah, maksudnya udah bukan sombong ya, maksudnya udah Iya, paham iya. lah kalau teknis. Jadi sekarang kalau gue kalau mau perform bukan latihan lagi tapi ngeset. Oh, Lagu-lagu set, apa iya, aja iya, bener. Atau misalnya gue main di kota-kota yang belum pernah gue datengin tapi kota tersebut misalnya let's say punya satu lagu yang identik, misalnya ntar gue masukin satu gue selipin biar mereka ada moment of surprise lah. Contoh kalau gue ke Manado, gue mainin lagu-lagu daerah mereka gitu, lagu-lagu di sana. Ya itu emang harus ya. Nggak harus, tapi itu part gue fan service aja. Ya nggak maksudnya kayak lo di mana lo kayak coba nge-provide mereka dengan lagu Apresiasi. mereka, Iya, apresiasi, apresiasi. apresiasi. Gak usah dia Green Boys karaoke juga kan. Kita Iya, suka iya. karaoke seru-seruan lah. Itu kita kalau di daerah tertentu kayak misalnya gue ke Bandung,
ada lagu-lagu di Kardila. Betul. Iya. Kayak gitu-gitu. Kita di Sumatera bawa lagu-lagu Padang sama Batak segala macam. Ya, misalnya gue ke Medan main lagu-lagu Batak. Iya, gitu. lain. Tapi kalau kayak gitu apa namanya? Lu nyambunginnya gimana tuh kan agak susah. Ada yang edit kan, ada yang di remix lah ibaratnya. Lu bisa lewat mana tuh kalau nge-remix? Ngedit sama FL Studio bisa, Ableton bisa. Oh, ya Ableton. Gak apa-apa, belum, tenang. Intinya, Vicong juga akan main di Local Fest. Iya, nanti datang bang. 28. Pasti lah. Mm-mm. Lu main jam berapa? Udah ada. Kalau rundown belum tahu ya. 28 dia acara puncak jujur. Oh itu closing ya? Iya jujur. Gue bersama teman-teman yang lain juga. Orang lain Pokoknya juga. 2 jam sebelum Vicong main gua depan. Enggak Ah, yang bener lu. Bang, bohong. Nanti pas lu main dia dari stage gitu. Tahun depan itu. Amin. Amin. Kok gua ketawa sih? Tapi Amin. menurut gue kan salah satu kuncinya lo gue kenalin ini silaturahmi kan. Silaturahmi. Ya lu belajar. Oh, pasti. Boleh. Apa segala macam. Nah kalau belajar kesannya gue ini aja, ini aja bang, so jago. Ya emang Enggak, jago. Sharing Oh, aja. Kalau sharing kan 2 arah ya? 2 arah bener. Kalau nanti 1 arah aja. Nggak apa-apa. Jadi bentuknya ngobrol aja, ngajarin ya. sih. Gak apa-apa. Karena jujur gue tau Red Vicong. Sebulan rumah di Depok 1 bisa. Iya. Dari job-job yang dia punya ya. Gila sih. Dan Itu- dia itu- itu satu loh. kalau acara temen dia duit nggak ini, yang penting support dia. Oh, gitu? Cuma kan intinya berawal dari passion, bisa jadi pekerjaan dia, bisa jadi main job dia nih. Maksudnya lo ke situ juga bisa. Iya. Ini udah banyak pintu terbuka. Selalu kayak gitu gue. Tapi keren sih kalau masa buat temen lu bener-bener. Gak usah buat teman bang, gue kalau buat IO aja nih, misalnya ada IO, karena kan dulu kita IO ya, Om. Jadi tahu perjuangan IO tuh budgetnya tipis, terus sharing profit. Iya. Bener. Gue paham penderitaan mereka dan struggle-nya kayak apa. Jadi gue kalau ngebudgeting sama manajer gue, ini publish rate, ini harga temen, ini harga IO, misalnya gitu. Ada harga IO, misalnya IO mau undang gue ya harga gue nggak kasih publish rate. Bikin gue ya. Bikin IO. Sempat, gue udah sempat gitu ya. Gue sekarang kan spesial soalnya. udah ada platform Local Fest gue. Iya. Iya aman, nanti kita akan kasih medium buat lo aman aja. Iya. Jadi target lo Local Fest 2027 Amin. minimal di Sabtunya udah bisa lo tuh. Itunya minggu di dia. Iya, Karena Local Fest itu 2 hari. Iya. Nanti di situ akan ada Bara Suara, ada Fish. Lu belum sebutin ada siapa aja? Nanti yang manggung di hari H. Iya. Hari ini juga akan datang ada Pamungkas. Ada Fish, nanti akan ada Bara Suara udah. Ada siapa lagi ya Bil ya? Lupa lagi gua, Bob. Oh, Nekila. Nekila sama Tensi. Ya Bob. Terus apa lagi ya? Nadif. Ada Nadif. Rame sih. Rame. Mudah-mudahan nggak hujan sih tapi ya. Tahun lalu kita hujan lebat, alhamdulillahnya nggak ngaruh. Tetap rame. Rame. Waktu itu ada band sore, Hindia Fish, rame. By the way, beliau apakah bisa? Bisa nggak? Kan gue nanya dulu. Tanya sama beliau lah. Jangan gue yang nanya. Gak apa-apa nggak? Tanya sama beliau lah. Mau in-frame apa enggak? Boleh ya? Boleh nggak apa-apa. Jadi ini adalah momen terkrusial di dunia Green Boys Universe. Gue gak sabar nih. Kalau Vicong perhatiin si Rangga, the real Rangga AADC ini, The Casanova. butuh waktu beberapa lama Paham. untuk menemukan tambatan hatinya. Karena sudah dibuktikan dia orang yang setia, cara nge-treat cewek juga baik sekali. All in. Di hari bersejarah ini dibawa wanita beruntung itu telah hadir di muka bumi. Jadi semalam gue telepon dia, ngebahas hari ini kan. Telah lahir di muka bumi. Nggak maksudnya Profilnya baik, harus dilurusin nih. Gue nggak Profilnya. mau dibilang pedofil gue.
Profile. Diperkenalkan. Di publish ya. Dipublish. Belum pernah. Oh, sebelumnya belum pernah, Bang? Belum. Dari zaman Instagram ada. Eksklusif. Jujur dari zaman Instagram ada, belum ada. Belum. Jadi semalam gue tektokan sama dia, teleponan teknis apa. Yang angkat cewek. Kok cewek? Tiba-tiba gue langsung gini, dia dengerin Green Boys ya. Ya dia ngangkat bahasa Jerman lah, alias gini. Mungkin, siapa nih? Kok bahasanya begini? Ternyata Dimas Bucks girlfriend. Terus gue bilang, Mas kalau berkenan suruh datang dong sini biar diperkenalkan dan lain-lain. Dan beliau sudah ada di sini. Gitu. Bagaimana kalau kita panggil? Coba lu panggil dong. Ini dia. Apa? Namanya. Sini. Ya tanya dong. Sini. Boleh dong. Nah, sambut dulu dong, Dimas. Ya, tepuk tangan dong sini dong. Ini dong. Tepuk tangan. Wuih. Cindy salam kenal. Halo, Cindy. Salam kenal. Sini dari mana? Dari kantor. Kenal Dimas dikenalin. gitu. Gitu senyum. Loh, senyum. Masa lu begini? Gak apa-apa ya, gak apa-apa. Dikenalin berarti udah jalan berapa lama nih sama Dimas nih? Berapa lama? Sebulan. Oh, baru sebulan. 2 bulan. Oh iya. Sebelumnya pernah lihat Dimas di YouTube di Oh, udah. Tuh. Banyak yang ngefans sama lu, Mas. Enggak lah, maksudnya ini Oh, ngefans. bukan ngefans. Ya itu. Kebetulan ngelihat. Iya. Ngelihat bukan berarti ngefans. Jujur gue happy sebagai Sama gue juga nih, Bang. teman lamanya. Iya, gue juga. Lo juga. Happy. Semua pendengar Green Boys tuh celebrating. Mungkin analoginya nih ya. Ibarat Ronaldo juara World Cup nih. Iya. Amin. Amin. Kenapa segitunya berarti gua? Emang kenapa? Tahun berapa terakhir jadi? Gue putus terakhir 2021. Oh. Serius? Iya ada. Benar nggak? Enggak Gue tahu. sih gua. jujur nggak pernah lihat. Iya bener dong. Nih. Maksudnya gue nggak pernah lihat bener kan? Karena kan biasanya orang jadian sesimpel diposting di story ya. Biasanya gitu. Gue belum lihat di tahun 2021 itu gue belum lihat. Tapi mungkin ada orang juga yang private, Om. Ada yang private relationship gitu loh, yang nggak mau posting. Kalau Ya. gua lebih kayak Bisa juga. kalau misalnya chemistry atau apa gue belum dapet, gue nggak mau yang Nggak saling mau menjaga lah, bisa. maksudnya menjaga dia, menjaga gue. Kalau misal terputus, Nah, takutnya gimana, gue ngejaga aja. Ada yang kayak gitu. Heeh. Terus, Brev, si Brev ini R&B jago banget. Enggak jauh Dan ternyata banget. Kagak bisa awalnya doang. Itu dari R&B. Oh iya. Heeh. Bisa doang. Bisa doang. Tadi lo jago banget. Kagak, itu mah pattern aja. Tapi kalau R&B ya, yang bikin capek tuh lo. Kalau gue misalnya coba main ya, tiap 1,5 menit ganti lagu. Nggak bisa Karena kalau R&B hip hop kan lagunya nyanyi ya. Heeh. Kalau dua ref itu agak dragging kalau di klub. Jadi biasanya karena culture-nya hip hop itu butuh momen of surprise mulu. Jadi biasanya satu ref, satu drop, ganti, satu ref, satu drop, chopping ganti Iya, gitu. makanya kan cuma 1 menit istirahatnya nggak ada kan. Iya. Kan kalau kayak prog house gitu kan gue bisa 3,5 menit. 4 Betul. menit, tinggal, Secara teknis ya hip hop R&B lebih kejar-kejaran kalau mixing gitu. dibanding. Heeh, Iya. heeh. Dan gue kan juga sama kayak lo, gue otodidak. Sebenarnya awal diajarin temen gue, cuman sekedar diajarin gitu kan. Habis itu gue ngeliat di YouTube, gue nyari R&B susah setengah mati. Oh iya. Susah setengah mati, scratch up segala macam. Tapi memang zaman dulu record tuh R&B hip hop tuh susah banget memang nyari lagu yang beat rate-nya bagus ya. Kan biasanya kita nge-rap dari mana lagunya kena kompres. Iya. Makanya dulu nyari lagu tuh susah banget, nggak kayak sekarang. Sekarang download dari internet aja kan bisa 320 kan beat rate-nya. Dulu kan susah banget dapat 128, dulu dapat 96 kbps-nya. Kalau yang sekarang itu kan ada MP3 sama WAV ya. Oh, disarankan sih WAV. Disarankan WAV ya? Ya, karena secara format audio lebih bagus. Oh, kalau MP3 kadang MP3 kadang-kadang kena naik kompres, iya. Hah? Kena kompres di audionya. Jadi kalau kalian lu 320 main suka bohong. Misalnya Misalnya dibilang 300-an tuh. 320. 320 bohong. Eh, Bukan bohong, maksudnya nggak real. yang membedakan biasanya kalau lu main di tempat-tempat yang audionya mahal. Kalau lu main di tempat audionya mahal, Bang, lu main MP3 sama main WAV biasanya kedengeran beda tuh.
Oh, ya? Jomplang secara audio output agak jomplang. WAV biasanya lebih tebel. Walaupun lo udah atur volumenya dan segala bassnya segala macam. Frekuensinya beda kan. Oh. Kan MP3 formatnya memang lu buat apa ya, dia MP3 tuh kayak buat intinya sih kalau WAV itu memang lu dibutuhkannya untuk performing aja, untuk lu style di audio yang proper gitu. Kalau MP3 walaupun 320 kayaknya masih ada kurang-kurangnya gitu. Nah kalau ngomongin DJ yang sekarang ini, lo tuh kenapa nggak mau nyoba untuk ke R&B lagi? Udah mulai. Ah, serius Udah mulai. Jadi kemarin gara-gara Sektor B, sebenarnya gue yang si Rosti itu kan urban scene itu lumayan keangkat lah, lumayan naik kan. Urban scene itu yang mencakup ya R&B, hip hop, afro, bele, dan lain-lain lah ya. Lumayan keangkat lagi. Terus gue kemarin diundang sama salah satu leader gue dulu di Trigger, namanya Stan, buat main di Vault. Vault itu kan klub R&B hip hop kan di Jakarta. Gue ada part kayak kangen-kangennya aja. Aduh kayaknya gue kangen deh. Gue pengen main buat diri gue sendiri. Karena emang lo passionnya dengerin di R&B. Karena gue nyari duit ya gue harus mainin genre yang orang-orang suka. Which Ya. market di Jakarta khususnya kan atau Indonesia lagi gila-gilanya yang kencang lah, yang ya breakbeat lah, Indo bounce kah. Jadi waktu diajakin gue langsung iya. Dan kayaknya lucu nih kalau gue comeback ke sana karena kan orang-orang taunya yang baru kenal gue taunya gue main breakbeat, main Indo bounce gitu. Termasuk gue, makanya gue kaget tadi. Makanya kayaknya lucu deh kalau gue balik lagi ke format awal nge-DJ, tapi itu gue tidak menjadikan itu menjadi gue kan gue berubah genre, enggak, cuman part of kangen-kangenan gue aja. Bang. Iya. Dan itu nggak masalah ya kalau di dunia pergian pada saat lo lagi mainin apa yang orang suka terus lo balik lagi ke diri lo, itu nggak masalah ya. Buat beberapa DJ kayaknya masalah, tapi buat gue enggak, karena kan gue dari dulu nggak punya identity. Gue tuh selalu nge-DJ dari dulu tuh open format, kita sebutnya open format lah. Gue apa aja gue mainin, lagu genre apa aja gue mainin. Ya emang DJ open format aja, top 40 lah orang bilangnya. Jadi di saat gue ganti genre orang ya terima-terima aja. Kecuali lu denger misalnya Om Bobby Stadium, Bobby Suryadi, dia kan mainnya rock, tiba-tiba dengan hip hop aneh kan kalau dia main R&B kayak lah, kok Bobby main R&B gitu. Atau misalnya Winky yang mainnya prog, tiba-tiba dia mainnya hip hop, kita dengernya aneh aja gitu. Sebenarnya fine aja, cuman karena identity dia udah kuat banget di progresif, di saat dia switching ke genre lain jadi aneh. Tapi karena gua udah switch genre mulu setiap tahun, ntar gua main Indo bounce, gua main house, gua main afro, gua main breakbeat juga. Orang waktu tahu sumpah selama ini gue tahu lo Indo bounce. Ya Indo bounce kayak lumayan kental karena kan gue dan teman-teman package kolektif mengkampanyekan itu 2-3 tahun lalu. Tapi gilanya tuh ya kayak orang tuh bisa keikut ya. Itu gimana ya? Apa yang ngebuat orang bisa switching dari misalnya prog dan lain-lain langsung ke Indo bounce breakbeat? Enggak juga sih bang, kan itu tren ya, part of the trend ya. Mungkin music cycle-nya lagi ke sana kali. Indonesia or dunia? Indonesia doang. Indonesia doang. Dunia makanya belum lah, Indo bounce masih kapasitasnya masih Indonesia doang. Makanya tujuan kita tadinya tuh ya kenapa kita menyebut itu Indonesian bounce, karena kita pengennya, tanda kutip pengennya banget orang-orang luar juga taunya oh ada genre lo dari Indonesia namanya Indonesian bounce gitu. Dan berhasil ya, paling nggak di Indonesia udah berhasil, tinggal bawa keluar ya. Ya puji Tuhan di Indo udah sekarang dikenalnya itu. Dulu kan kalau lu diledekinnya lagu beca. Ya, Lagu beca lah, lagu angkot lah ya. Ya. Nah, kayaknya jelek kan kalau namanya kayak gitu, mendingan kita bikin nama baru. Ini dengan variabel yang banyak, dengan sound design yang baru, tapi mungkin awalnya akarnya banget breaks namanya. Bener yang tadi lu bilang tuh, ada breaks, ada breakbeat, ada Dutch house, ada Baltimore house. Tapi dengan sentuhan-sentuhan sound design produser lokal, bikin dia Indonesian bounce aja gitu. Oh makanya lo collab juga sama Wisnu Satika ya? Ya. Ada siapa? Siapa yang bad boy? Adnan Feron. Oh. Ya dia salah satu pelopor-pelopornya Indonesian bounce lah. Kita running bareng supaya ini kampanye bisa doanya ke dunia gitu. Jadi kalau ada orang luar ke Indo denger lagu ini kok genrenya gue baru denger ya, apa namanya ya? Indonesian bounce gitu. Walaupun memang itu diambil dari apa ya kalau istilah yang zaman dulu Dutch house itu apa ya? Iya, akarnya. Ya, ya. rootsnya dari sana. Rootsnya dari breaks, dari breakbeat, dari Dutch house. Oke, sekarang kalau misalnya gue penasaran tuh yang kan gue juga ngeliat-liat di YouTube ya. Tadi gue bilang gue belajar. Ternyata salah satu part penting untuk DJ itu adalah pada saat lo
persiapin set list lagu ya. Mm-mm. Terus lo juga kayak nempatin hot cue jadi pada saat Betul. dimainin lo itu Betul. segitu pentingnya. Hot Cue mempermudah sih fitur itu. Fitur untuk lu mempermudah dari sisi stage aja lu perform. Kan kadang-kadang kalau kita di klub suka diajak ngobrol orang, suka diajak cheers, kadang-kadang disawer apa itu kan distract ya. Kadang kita lagi mixing suka kelewat tuh. Nah, Hot Cue itu gunanya buat ngejar gitu. Buat ngejar, buat nandain ini lagu gua harus mixing di mana, biasanya kayak gitu. Mempermudah lah, cuman nggak harus ada. Ada kok beberapa DJ senior yang nggak pakai Hot Cue. Tapi kalau R&B bukannya rata-rata ya, maksudnya yang gue lihat di YouTube nih lagi-lagi. Rata-rata tuh suruh lo untuk taruh hot cue di situ. Betul, karena R&B hip hop biasanya ada creative mix namanya. Dia suka mainin tone play, wordplay. Tone play itu Tone play, wordplay, tone play. Tone play itu kayak lu pernah, gue gimana jelasin ya teknisnya. Lagu ini mau kesini tuh di creative mixnya misalnya di looping di sini terus di sini dimainin lagi nih. Teng 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 tapi ini masih jalan nih. Nah, gimana nyebutnya ya? Ya tone play itu mainin tone. Kalau wordplay biasa di looping di kata-kata, di liriknya di looping terus di creative mix. Nah, itu wordplay. Nah, itu harus pakai hot cue. Kalau enggak akan sulit. Kalau di kan hip hop. pas tone play itu kan lo pakai hot cue-nya kan. Betul. Ilmunya banyak banget tuh. Thank you Lo, diajak sini. lo kalau kelas sama dia nih udah 7 juta nih. Setengah jam. Gue juga nggak paham banget. Jujur boleh cek reels dia set dulu. Oh iya. Reels. Wah. Enter sini gue posting di reels. Seluruh Indonesia harus tahu. Nggak apa-apa dong. Putar juga nih, gue tag nih. Coba ya. Ini momen bersejarah loh. Jelas. Sin, berapa kali melihat Dimas di DJ? Udah belum? Apa? Dimas ke DJ udah pernah lihat live-nya? Live-nya? Maksudnya latihan? Nggak pas perform di mana Oh, gitu. belum. Nah, di tempat kopinya Vando belum ada ya? Belum. Oh, Bukan aku berarti. Enggak ada siapa-siapa juga, bukan aku. dia setia, nggak ada orang lain. Hmm. Cuma lu, Sin. Elah. Bener. Bilangin kok nggak percaya. Mungkin. Tapi kelihatannya sih gitu sih, sumpah kelihatannya gitu ya. Iya. Seluruh Indonesia menunggu momen ini. Iya. Termasuk gua. Termasuk gua Green Gang. Tuh, Green Gang tuh. Green Gang garis keras. Bener. Ini memang kita pirit Dimas buat keluar di live stream yang kan kemarin Apik tuh, ada Apik. Ini dia Dimas. Dia pikir sih. Coba gimana ceritanya? Coba momen perkenalannya, apa via chat, apa langsung ngedate sama Dimas gimana awalnya? Gimana, Din? Cerita dong. Gimana? Dilukis. Lukis gak? Tanya. Sulap, Tanya. komen sulap. Sulap udah pernah jujur yang gini. Baru. Bagus. Baru tuh Om Ded tuh kayaknya Om Ded. Karena dia punya skill banyak sih. Olahraga oke, nge-gym, gaya hidup sehat. Satu-satunya yang gue iri. Ini gue jujur. Tuh. Gue nggak bermaksud buat ngeledekin. Gue sangat iri sama orang bisa main piano. Serius lu? Sumpah. Jujur. Itu menurut gue romantis banget. Menurut gue. Berarti orang lu romantis ya? Kagak, gue ngeliat Dia orang. apa? Hah? Tahu gua. Iya juga. Enggak, tapi kalau misalnya orang kayak tertarik untuk main piano karena ada sisi Menurut gue keren aja bang. berarti lu Cowok. romantis. Bisa main piano. Serius lu? Sumpah, menurut gue Cowok. keren. Iya. Terus lu Kelihatan belajar nggak? Pernah, cuman nggak didalemin. Cuman ya elah paling basic doang. Cuman tahu ini tuts ini apa. Enggak sih. Kalau misal ini kata temen gue, kalau misal orang udah bener-bener suka sama musik, pada saat dia ngedalemin satu alat musik ke alat musik lain, itu kemungkinan udah bisa karena ada feel-nya udah dapet. Tapi tinggal tekniknya aja kan, kalau misalnya piano gimana, gitar gimana, DJ gimana, tapi feel dari musik udah dapet. Susah kayaknya kalau gue tuh, gue ngeliat orang main piano ya, main itu kayak susah bang. Karena dulu gue hampir, sebelum gue kuliah desain, gue hampir ke IMI. Hampir, gue dulu mau kuliah drum. Oke. Tapi setahu gue, nanya-nanya gue yang udah kuliah di sana drummer harus bisa main piano. Sedangkan gue nggak bisa. Oh gitu. Gue baru tahu. Gue udah tahu gue. Karena Jadi lo kalau di kelas kuliah drum ada kelas khusus piano. Baru tahu gue. Karena secara teknis, secara psikis bener lu mainnya harus bisa tuh. dua tangan. Dua tangan, Iya, otak lu harus bisa.
Kaki juga kan main piano. Iya, tapi satu doang. Nah itu ada kelas sendiri piano. Nah gua nggak bisa, makanya gua ngambil nggak jadi kuliah ini dulu. Oh, tapi gue sejujurnya gue piano juga nggak bisa baca not gitu, nggak bisa. Oh iya itu mah udah berat lah, baca not apa tuh namanya? Partitur. Iya partitur, oh, itu udah Gak bisa susah gue. sih. Kan orang belajar itu dari awalnya dari belajar baca not kan. Mm-mm. Nah kalau gue tuh karena waktu gue kecil terus gue pas les piano gue tinggal zaman dulu tuh di sore-sore tuh ada apa namanya sensei ya. Terus Oh, pas film. lagi les, iya gue cabut. Terus ada apa lagi gue cabut. Akhirnya pas SMP gue mulai suka tuh. Tapi yang by hearing jadinya kayak oh lagu gue gini coba. Jadi gue cuma ngafal sebenarnya. Ini chordnya ini. Iya. Bukan ke chord sih, lebih kayak ini apa gue nggak tahu chordnya, pokoknya mainin oh ini tuh. Terus gue hafalin. Jadi kalau misalnya let's say 2 bulan gue nggak main piano, lupa tuh. Oh. Belain. Belain. Udah. Masa yang piano kapan? Yang tempatnya bu Akasya. Kasih ya. Iya. Tapi dulu nih, rumah dia lumayan jadi base camp karena gue Bintaro, ini dia Bintaro. Oh iya. Nah, Ben gue naik mobil dia ke sekolah, balik. Kita main basket ya. Dan basket. Depan ya nonton film perang lah. ADC. Orang enggak. Rangga cinta. Beberapa dialog hafal. Apa? Bukan dialog apa? Sin. Bukan. Puisi. Udah gitu abis basket, mandi apa dia bikin Indomie goreng ya. Tiba-tiba gue di kamar dia, mana Dimas nih? Piano. Wah, temen gue tadi main basket. Gimana ya? Itu udah gue jumpai dari SMA. Puitis, jujur puitis. Berarti Puitis. Bang Dimas sih telak Casanova sih flamboyan. Jelas. Telak. Emang Casanova harus main piano gitu. Dia kriteria aja Bang. Flamboyan. Flamboyan. Lo kalau mobil Mercy. Wow. Iya. Berat banget. Kenapa kok nggak suka banget? Kalau alkohol wine. Oh, berkelas classy. Oh. Kalau negara Paris loh. Iya. Baju kemeja. Baju ke meja lu. Meja. Emang iya tapi. Iya emang Hmm. ya. Gue mulai ganti kayak gini, kayak main sama Rico terus kayak keren juga ya. Gue pengen nih kayak kaos santai gitu. Akhirnya gue coba santai. Emang dulu pakai? Oh shit, meja. Oh, dulu kalau lihat Dimas di YouTube kan sebelumnya masih. Polo shirt. Oh Kalau sering meja flamboyan. Gitu. Gini. Nah, sini lebih suka Dimas yang sekarang apa yang secara fashion nih? Apa sama aja? Sekarang lagi. Ya sekarang. Sekarang lah. Kemarin bilangnya katanya pakai kemeja, pakai Itu polo kan shirt. gara-gara waktu tuh lihat di podcast. Oh. Siapa sih? Suka. Enggak suka. Siapa sih? Iyalah. Ini saran nih ya, biar lo makin kece. Lo beli artikelnya Vicong sama SSSD. Masih ada nggak? Mas, lo soal lagi. Oh, sold out. Tapi nanti di Ada local rilis fest. lagi, ada. Om mau Ada. rilis kemeja Bang, tapi nggak tahu sih cocok apa kagak ya. Karena kan kalau fashion personality. Iya. SSD. Apa? SSSD, Itu SSST, brand Bandung. Bandung. Kemarin sold out di festival Sold itu. out, puji Tuhan. Nah, nanti di local fest ada rilisan baru. Artikel baru. Gawat. Ada signing session. Ada boleh, gas. Jujur salah satu riders ada Siva nggak Dewan? Nggak ikut. Nggak ikut. Dari request jujur. Bang siapin security jujur. Gak, maksud buat antriannya, Tapi biar antriannya. bener nggak Biar apa-apa. antriannya bener. Ada signing session nanti. Oh, Jadi memang di local fest ini ada kolaborasi antara musisi dan brand. oke. Beberapa. The Adams sama siapa Bill? The Adams Bill? The Adams. Collab-nya? The Adams sama Dominate. Terus ada collab-nya lagi. Taufik sama Perunggu. Parfum. Visual parfum sama Bara Suara. Visual sama Bara Suara. Sama Vicong juga di situ. Jadi memang karakter si local fest ini dari tahun ke tahun kita ngawinin. Nah, Dan biasanya kita juga ikutan di kreatifnya biasanya. Kita yang kenalin. Karena kan nggak semua brand bisa kenal musisi dan sebaliknya. Jadi local fest salah satu identitinya itu. Kita ngawinin si brand-brand dan para musisi yang perform di stage. kolaborasi. Kalau gue Gitu. nggak disandingin sama siapa. Kemarin Danar Hadi udah telepon. Mas, Dimas Bax udah perform belum? Belum, gue bilang mungkin dia 2027. Berarti Chris Gallery. Batik Chris Gallery, bener menteng. Iya. Ingat Apa dia. sih gue?
Jadi Tapi main gitu sambil batik kan belum ada ya? Ada nggak sih DJ pakai batik? ada Kawinan aja sih. Enggak di klub. Janggal sih. Jangan, jujur Ya kan jangan. bisa dibuat modern. Oh iya. Enggak sayang. Iya. Lu brand lokal favorit siapa tapi? Brand lokal. Banyak sih gue. Sepatu gue kemarin lagi suka apa namanya? Unit gue suka Apa? Unit. Unert iya, Unert, Jupaka, B-boy. Kayak gitu sih, tapi atau gue sekarang kalau Hakum juga gue suka ada apa? Nih apa itu enak banget. Ntar gue ini deh. Nindito. Ada brand Nindito ada. Iya bukan tapi. Ada sumpah. Apa sih nanti deh lupa gue. Niji. Hah? Nggak tapi Iya, serius. Nindito. Bukan. Nggak tapi brand lokal tuh Bagus, lagi bagus. gila-gila loh Iya sekarang iya. Kalau dulu kan, kalau menurut gue ya, zaman dulu tuh lokal pride tuh cuma di mulut ya, buat beberapa orang gitu. Sekarang tuh kayak udah beneran. Jadi Iya. kayak dari mulai baju, sepatu, parfum apa itu udah bener-bener gila sih menurut gue. Yang karena secara production udah proper sekarang. Iya. Iya, atau mungkin kayak banyak produsen yang dulu dibuatnya di sini kali ya. Jadi orang udah belajar, pas mereka buat di sini sendiri udah terbiasa kali ya. Resource-nya ya. Resource-nya. Resource-nya betul. Iya. Tapi sebenarnya kalau menurut gue era lokal pride itu kan 2017-18. Menurut gue sekarang adalah ombak dari itu. Menurut gue tuh prime time clothing line 2018 pas Jacklot. Iya, Jacklot. Itu teman-teman brand tuh bisa ratusan juta mas in a week. Oh ya? Ya gue urban juga, dulu Iya. ada lift, Iya. banyak dan lain-lain. Nah ini lumayan impact dari local pride yang era itu. Jadi gue agak kurang setuju kalau lu bilang local pride baru sekarang dari dulu Enggak ya, dari dulu ya? udah gede. Oh. Jamurnya Udah gede. sekarang. Jamurnya sekarang. Oh berarti gue ngerasain jamurnya kali ya? Iya, dan gue emang kasih shoutout buat temen-temen di Bandung tuh brand-brand gila sih. Dulu emang kalau clothing Sampai sekarang Bandung. juga iya 347. Angkel, Orang Angkel SS 47, SS PSD ya. Bandung kan? SSST Bandung. Bandung. Peter Size Denim dulu ada. Paper bagus, dan gue OG-nya Maternal Disaster. Nah itu collab juga tuh Mas SST tuh Maternal Disaster. Iya, gue lihat tuh. Maternal Disaster tuh dia band-band rock, metal, hitam-hitam Bandung. Lagunya M. Kalau dulu sepatu apa? Pondok. Itu dia itu eranya. Edward Forer, Iya enggak. Yongki Komaladi. Komaladi. Itu karakter dia. Enggak, itu gue belum. Tapi punya nggak? Dulu pernah punya waktu zaman SMP gue. Sini. Sendal kulit. Nggak apa-apa. Sendal kulit. Lo sempet pakai? Sempet ngalamin? Dulu SMP SMA sempet ngalamin sendal kulit Converse bintang 2. Bener. Converse yang slope dulu. Dia sih mainnya Apa DJ nih? berbagai macam circle dia main. Parah sih. Nyobain. Lo ngobrol ke sini, masuk, ngobrol ke sini, masuk. Parah sih. Enggak tuh clipper yang lo ngobrol sama Ibo tuh yang lo main sama Roy. Oh Roy BLP. Iya. Bung Roy. Bung Roy. Jujur nanti anaknya Bung Roy ikut bantuin event lokal fair. Mantap. Itu lo kenal di mana sama Bung Roy? Pertama kali kenal itu dulu gue bikin event soto-sotoyan. Oke. Jadi gue pertama kerja di PIK 2013-14 lah gue lupa. Mau bikin ala-ala Java Jazz. Oke. Jadi dulu Java Jazz lagi gede-gedenya tuh. Iya. Nah gue mau bikin nih Jazz Festival namanya. Dulu gue kerja di bar di PIK. Sebelum di PIK banyak bar ya. Baru 1, 2, 3 biji doang lah ya. Bikin lah Jazz Festival. Gue ngundang dulu ada Latinka. Oke. Barili Kuma Project. Ada Lala Huta. Lala Ada Huta. Pasto. Siapa lagi dulu ya? Dipa Barus tapi belum masih nge-DJ ya. Dipa Oke. Barusnya belum jadi produser tuh dulu tuh. Oke. Ada DJ dulu namanya masih DJ Dipa. DJ Dipa. Sama Monita Tahalea siapa lakinya sekarang? Bayu Risa. Bayu Risa. Anak basket. Iya. PSKD 1. Nah gue tuh bikin tuh line up-nya gue ngobrol-ngobrol banyak sama Benonya Lala Huta. Benar. Nah, dia dulu- bukan Boni. Beno. Boni juga drummer kan? Iya. Nah, dia Beno. Siapa aja nih line up yang cocok? Dikasih lah tuh ada BLP segala macem. Nah akhirnya gue ketemu Bung Roy di situ. Ternyata karena dulu gue mainnya sama Ambon-Ambon Lala Huta dan sekitarnya lah ya, Iya. anak-anak Priok. Ternyata tuh Bung Roy juga orang Ambon, gue baru tahu. Ngobrol-ngobrol jadi temenan sampai sekarang masih keep in touch. Iya. Kemarin ketemu di acara Erika. Iya, yang Tedak Sita. Benar. Jadi dia sampai disuruh panggil Bung. Iya, dulu kayak ada apa namanya? Kalau di luar negeri kan N-words ada ininya tuh approve-nya kan, Iya. approve-nya. Nah, gua tuh di Priuk
Cina satu-satunya yang nongkrong yang boleh ngomong bung. Oh gitu. Oh iya dia. Dulu gua nongkrong Cina sendiri Priok. Yang lain Manado, Ambon, Makassar. Tapi kalau Batak. Ya, Batak. Batak. kenapa nggak boleh ya? Bukan nggak boleh sih, kayak Itu apaan kan- sih lu gitu aja. Iya, by culture tuh Oh, naturally by culture. kayak ya pelan-pelan lah gitu. Kayak lu baru kenal orang manggilnya langsung dengan bahasa daerah dia kan kadang-kadang ada yang berasa apaan sih so asik gitu. Iya. Nah, kalau gua sampai sekarang masih ngobrol sama mereka manggilnya Bung. Mereka juga ngobrolnya Ale, Beta. Oh. Bener. Terus kalau ini sama almarhum Glenn pernah ketemu? Enggak, itu idol tuh. Makanya Nggak pernah gue ketemu. kaget sih waktu dulu dia meninggal almarhum. Iya, dia Rest in peace. semua circle dia. Hmm. Fotografi jelas. Pernah. Juga Nightlife ya, dulu nightlife gua fotografer dong. Justru awalnya itu kayaknya ya. Awalnya ya, Awalnya abis foto- IO, setelah IO. fotografer, Oh, setelah IO. setelah IO jadi fotografer. terus sampai sekarang masih digelutin. Udah enggak. Udah enggak? Udah enggak. Enggak kan itu kan maksudnya itu kan hobi ya. Hobi ya. Dan biasanya kalau hobi terkadang akan ada lagi. Hobinya gue salurkan sekarang ke kerjaan. Jadi karena sekarang gue butuh videografer dan fotografer buat brand gue, maksudnya buat gue as a Bravey ya, as a DJ. Jadi gue ada gatal-gatalnya kayak beli gear ini gitu, buat tapi bukan buat gue, buat videografer gue yang pakai dia gitu. Ya pakai dia tapi hasilnya kan buat lu juga. Iya, cuman gue masih ngulik dan ini yang sekarang lagi bagus apa, lensa apa, terus gear apa yang lagi sekarang happening, gue mentokin tuh biasanya tuh. Karena Lu masih kulik ya? masih ngulik. Berarti lini yang banyak bukan gua aja kok. Dua doang dia nge-DJ sama foto. Oh ini maksudnya untuk bikin acara. IO kan lebih ke Foto. kerja. Kalau lu passion beda. Enggak tapi menurut gua lo passion nggak di IO? Atau emang kerja doang? Passionnya mabok dulu. Bangau. Ya berarti mabok. Lininya mabok. Sampai sekarang masih Sampai passion. sekarang. Sampai sekarang ya? Sampai sekarang masih suka minum. Iya dong. Gue juga suka minum. Bareng. Ya makanya kapan dia main di Jakarta? Kapan main? Dia mending dateng nih. Boleh, ayo boleh. Terdekat kapan terdekat? Maksudnya kapan main kita datang. Terdekat bentar ya. Ada tuh schedule udah di-share di Di mana? feed-nya dia. 1 bulan kan? 1 bulan. Sekarang bulan Juni. Juni ya, paling deket gua di hari Jumat di Shamrock Gandaria. Jumat ini. Iya, Jumat ini, tanggal 5. Tuh. Bener lu. Kalau Kalau mau. dari kan. Mau gua. Ayo. Bukan depan gua 2 jam sebelum gua. Mana? Itu apa lagu apa? Campur-campur open format gua kalau main. Yang- Indo Bounce juga. Kalau di akhir-akhir sesi biasa gua main breakbeat, kadang gua main trap juga, main bolha juga, belevang juga. Iya kan open format dong. Jadi nggak satu genre the whole set, nggak nyampur-nyampur aja. Nah, kalau open format gitu dari si crowd itu sendiri gimana? Terima-terima aja sih. Oh ya? Mm-mm. Soalnya kan kalau nggak tahu ya kalau yang misalnya kayak Om Bobby, Wiggy gitu kan crowdnya emang pro. Betul. Gitu diganti kan sini jadi nggak. Betul ya, itulah maksud gua itu fungsinya branding dan persona. Jadi di saat lu datang mau ngeliat siapa, lu udah siap gitu. Kayak yang tadi gue bilang, lu datang ke acara Om Bobby Suryadi, tiba-tiba lu denger lagu hip hop, ih kok gini? Ekspektasi, karena orang-orang udah tahu gue mainnya keliling-keliling tuh dari kemana-kemana, orang udah nggak apa-apa ya gitu. Ayo udah yang main Brevi gitu. Oh, berarti lebih ngeliat lu sebagai persona ya? Bukan Iya, lebih ke musik iya, yang lu iya, mainin. Ya itu juga musik yang mainin, tapi dia lebih ngeliat lu sebagai personanya. Iya, sama journey, perjalanan genrenya nih, dari sini gue kemari nyebrang ke sini gitu. Orang udah siap lah. Kalau gue tuh main set gue tuh rumah ugal-ugalan gitu, yang banyak surprise momennya, karena mungkin berangkat dari hip hop kali ya. Itu dia. Iya. Itu dia. No rules gitu. Durasi biasa 1,5 jam. 1,5 jam benar. 90 menit. 1,5 jam. 200 juta. Gue X rupiah dia langsung sebut 200. Iya, karena kalau Parah banget. karena kalau ramai. Gue lagi berusaha untuk nutup apa? Buka aja. Mas, tadi kan lo udah diajarin tipis sama Vicong soal Iya. nggak DJ. Iya. Gantian dong lo ajarin dia salah satu skill lo yang bisa diajarin di sini. Yang bisa diajarin. Sini pernah disulapin nggak sama dia? Pernah. Gimana? Kan udah ada di itunya Instagram kan? Pernah. Iya. Pernah. Coba. Awal apa?
Coba Surat apa ya? tunjukin dong di sini. Cuma gue yang minta. Oh gimana? Lu minta gimana? Sayang gitu. Enggak, diem gitu. Waktu itu kan Belum Oh, gitu. pacaran, belum. pacaran. Diem. Diem ini dong gitu. Shopping Tapi dia gue. nggak pernah ngelini sih. Dari kenal. Jadi lurus aja. Ini enggak, sampai tahu enggak. kali ini loh bahasanya loh. Apa ya? Tapi apa karakter Dimas yang lo nggak expect? Oh ternyata Dimas begini. Setelah nonton YouTube sama ketemu aslinya, gimana menurut lu, Dimas? Lebih santai, lebih cool, apa Iya gimana? lagi. Nggak pernah ngelini sama sekali. Bagus. Berarti dia kalau pakai hati lurus aja. Iya. Bener nggak ada lini, nggak ada puitis-puitis itu nggak ada lagi. Tapi justru lu berharap hal itu nggak Apa? sesekali? Enggak, makanya gue kayak bingung gitu nih, yang bener yang mana sih? Dari SMA gue gini, pas ketemu nggak ada sama sekali lagi. Tapi nggak apa-apa kan? Apa? Nggak apa-apa juga Nggak kan? ada apa-apa, tapi Justru dia pada cerita waktu dikenalin sama teman kita, lo juga kenal ada Siapa? Ramos. Oh temennya Ramos. Ya, dikenalin, habis itu ketemu, dia kayak waktu pertama kali ketemu, nah kayak ini kayak gimana sih? Gua Langsung pengen- itu pengen apa namanya kayak bahasanya. enggak, maksudnya langsung kasarnya gitu. langsung gitu Oke. bahasa. Kasarnya tuh gitu kan kayak gimana sih pas ketemu nggak ada ekspektasi bahwa gua akan yang kayak gua berlakukan pas ketemu sama dia, which is kayak gua segala macem gitu. Terus dia bilang, "Itu yang bener yang mana sih gitu?" Ya, penasaran dia. Penasaran. Nggak, soalnya sama Doda kan ya bucin parah kan, ya dari SMA ya. Menurut gue iya. Lebih kalau suka sama cewek total dia. Emang dia pernah nangis ya? Nggak, gue cuma nanya gitu doang. Berkaca-kaca jujur. Berkaca-kaca ya, tapi bukan nangis. Iya emang ya boleh. Demi apa? Enggak tuh, itu Saya lu nggak nangis terima. tapi kayaknya nangis deh. Kagak. Yang di depan sekolah. Depan, depan sekolah yang nontonin dikit. Asli yang kedua gue bilang anjing satu sekolah. Enggak itu masih lupa. Lu jangan Jangan diceritain ya, jangan. Tapi nggak apa-apa. Itu membuktikan tapi lu tulus. tulus gua. Lu kalau udah jatuh cinta, All out gua kalau all out dia. Tapi gua agak susah kayak misal lagi jalan nih. Terus habis itu kayak gue belum ada chemistry atau apa, gue nggak mau pacaran. Gitu, makanya sorry. Tapi nih cewek udah suka gitu. Gue nggak bilang ini cewek suka. Intinya dari gue pada saat ngejalanin kalau misalnya belum kayak kok chemistry nggak dapet ya gitu, gue nggak bisa tuh. Apa tuh chemistry? Chemistry ngobrolnya lah, apa namanya bercandanya lah. Nah, ini dapat sama Cindy Dapat cocok alhamdulillah. kayak waktunya juga gue nggak lama sama Cindy. Jadi ngejalanin terus wah bercanda seru. Gue kalau misalnya pacaran tuh yang gue cari adalah orang yang bisa pacaran sayang-sayangan sebagai pacar, seru-seruan sebagai temen, curhat sebagai sahabat, kayak gitu. Bukan jalanin kayak gitu. Nah ini dapat semua. Sudah dilakukan Cindy? Apa yang dijabarkan sejauh ini? Lagi. Mantap. Ya. Mana skill Oh, iya. yang mau di Apa, show off iya, apa ke- ya? Ada nggak itu serah? Lu share lo di benang nggak benang? Oh, gue tukang jahit. Konveksi. Coba Siapa tahu di tanya, kantin ada. tanya sama anak-anak coba. Ada yang punya benang nggak? kan kita suka ada photoshoot di studio tuh siapa tuh ada yang punya benang. Ngapain lu? Vermak. Ada. Tuh ada. Wah, ada lagi. Ada. Oh, gila. Thank you. Apa nih? Ini lu mau kasih lihat gue yang Vicang berarti? Iyalah, kalau si Cindy udah tahu. Benang. Ini gimana sih? Lomba fail sih di live lo. Gue gak mau tahu ya. Iya lagi. Edit lah. Oh, ini Ayo live ya? bisa. Ada gunting nggak gunting? Adik, bener. Korek boleh nggak korek? Boleh nggak? Sini, Coba. sini. Boleh. Ini ada benang nih. Kurang lebih, gue minta tolong lo untuk dibakar lagi. Bakar lagi. Pincong aja. Oh, nggak boleh. Di Nggak ada gunting susah. Di mana aja? Sini boleh. sini ya. Oh, iya. Lo tau nggak? Terkadang manusia itu punya kesulitan dalam hidup. Iya. Nah ini mewakili kesulitan yang coba deh. Lo bakar lagi. Bakar lagi. Oh, putus-putusnya gini. Di sini. Nah, jadi gue mau bilang kalau misalnya lagi ngadepin satu masalah atau apapun, lo bayangin kayak benang ini, terkadang keribetan yang ada di dunia ini, kalau lo coba untuk berusaha terus lo satuin lagi,
Udah dibakar tuh ya. Ya. Ini masih ada. Iya iya iya. Terus gue coba untuk satuin kayak gini. Kalau lo usaha, percaya apa enggak? Dia akan nemuin jalannya lagi. Gua akuin. Ini boleh lu. Boleh. Jago. Aduh, minum dulu. Boleh minum dulu. Jago. Om Ded, sorry Om Ded. Gila. Udah ada the next. Boleh lu. Gitu. Sini. Jago lu. Jago lu. Nggak salah pilih gue. Anak-anak ada yang bisa sulam nggak? Maraton nggak? Jod. Oh, Jod bisa. Jod sama Aloy bisa. Jod sama Aloy bisa. Iya. Oh, lo juga jago loh. Iya, tapi dia sulapnya sulap bego yang lucu gitu. Pak Tarno. Iya, gitu. Kalau ini agak-agak next level ya. Boleh nih. Pantes lini nih, boleh. Ntar gue jarin. Dulu di Barter. dulu iya dong. Apa sih lo Perlu tuh kayaknya dia begitu tuh. Kayaknya perlu tuh. Terus cewek-cewek gini, Om. How could you do that? Tapi pernah nggak jurus ini lo pakai dalam lo mau deketin cewek? Pernah nggak? Dulu sebelum kenal Cindy pastinya. Gue kalau misalnya nggak diminta, gue nggak pernah yang duluan sih. Kayak waktu sama Cindy pertama kali sulap kartunya dia yang minta. Bukan sama aku, sama yang lain. Yang lain nggak pernah ada sih. Yang lain siapa ya? Tambo. Siapa ya? Enggak, tapi beneran Om. Sulap itu sebagus-bagus teknis lo, kalau delivery-nya nggak bagus, maksudnya ngomongnya ya. Maksudnya ini kayak tadi kan dijelasinnya ceritanya soal kehidupan, walaupun banyak masalah. Menurut gua nyampe tuh. Waktu digituin, wih, delivery-nya juga bagus. Ada Boleh. klimaksnya, Iya. ada narasinya. Ada narasinya, bener. Oke. Di sebulan yang lalu. Nih, ada bukti di Instastory-nya Wancoy ya, Pak? Pernahkah seorang DJ sebelum perform sulap? Dia. Jujur, lu ceritain di sini. Sulap, gue bilang, coy, ini yang bener coy. Oh enggak, bukan sebelum DJ, waktu itu lagi di karaoke. Oh, di karaoke. Karaoke. Sulap. Seperti di show, kok jadi live PA. Enggak, karena gue suka, maksudnya kayak Nah, itu siapa yang minta tapi? enggak, gue ada Wancoy, ada si Dimas, ada si Dimas Big. Terus abis itu gue kayak suka aja kayak entertain orang tuh gue suka. Oke. Karena ngebuat orang untuk nyaman, ngebuat orang untuk ketawa tuh gue suka. Enggak, maksud gue kan kita sebelum perform kan, ini sorry ya, Iya. biasanya kan lagi chill dulu. Bener. Ini gue setengah jam lagi mau perform Iya. nih, nyantai, me time. Oh. Kok Anda show? Jatuhnya Indonesian Got Talent. Bener, itu triggernya apa tuh? Itu IMB tuh. Gak tau sih. Gue Kayak kayak ada yang nyuruh apa lu yang guys, saya mau sulap. Yang mana? Waktu itu. Yang waktu itu. nggak ada yang nyuruh sih. Gak ada yang nyuruh, jujur gak ada yang Gue datang nyuruh. gini. Mungkin karena gue waktu itu pertama kali dan gue agak deg-degan kan. Jadi cara gue untuk ngelepas apa deg-degan gue itu adalah dengan itu. Oh, crowdworks. Ah. Ada yang gitu. Wah, pecah. Jadi kan ada orang yang ini serius ada orang yang duduk diam, ada orang yang ngapain. Nah, gue ngelepasnya dengan cara kayak gitu. Jadi gue Sharing energi. Iya, jadi intinya gue nggak mau mikirin yang nanti gue lakuin di depan nih. Gue mau ini aja dulu nih fokusnya. Iya. Gitu. Warming up. Kamu jadi sama Testo gitu. Gue bayangin dia lagi di DWP nih, Vicom lagi di DWP, rundown lo misalnya sebelum dia lo grogi di 15 menit lagi gitu, lalu ke depan tuh ke bariket tuh, guys coba kartu mana ya gak bisa lu terusin, kesian tau. Jadi nggak keren. Jadi nggak surprise. Berarti gue harus ada cara untuk menyalurkan lagi dong berarti. Kalau lo apa Jo? Kalau sebelum lo perform, lo ada deg-degannya nggak masih sekarang? udah nggak ada? Di beberapa gigs ada. Ada deg-degan Ada. beberapa bi. Terus lo apa yang lo lakuin? Yang paling standar minum. minum jadi chill. Iya. Kodigo Ya itu cheatingnya DJ biasa kalau ngomong kalau ini ya minum dulu. Tapi kalau gue pernah sih minum kebanyakan jadi nggak Ya, konsen. jangan Jangan. kebanyakan. Tapi takrin ya, Iya. maksudnya biar chill aja ya. Bener, nggak boleh sampai mabok. jangan wancoy mood, Iya. jangan wancoy mood, jangan. Langsung blak gitu. Iya. Jangan dibentokin. Tapi ngaturnya gimana kan kalau gue pertama minum masih bisa diatur, begitu kedua ketiga kan susah tuh. Nah lo ngaturnya gimana tuh? Menurut gue itu membedakan peminum sama pemabuk.
Jujur ya, Vicong ya, gue based on googling, gue pemabuk gue. Nah, gue peminum. Karena gue apa aja definisinya, bener gak? Iya. Kalau peminum itu 1-2 spesifikasi. Dan self control lebih besar kalau peminum. Iya, Dia udah tahu nih. Hmm. Ya udah deh, gitu. Kalau pemabuk, ya lu mentokin gitu. Iya, Oh. itu gue jujur, makanya gue agak norak mabok. Iya. Kayak misalnya dia single malt, misalnya udah single malt aja apa. Kalau gue mention gepeng di Lapo gue minum segala macem. McDonald, ada McDonald tuh kayak Amer di Bali masih banyak. Oh, Kayak Amer, maksudnya Mereknya McDonald, tapi rasanya kayak anggur merah. Mereknya McDonald, serius? ada di Bali masih banyak. Oh. Dulu minuman gue topi miring. Iya, Oh, Tommy. Tommy. Kalau itu gue tahu. Nah gue kalau pas gue googling, gue pemabok lagi. Oh. Gitu. Berarti Kalau gue gue- berarti gue peminum Lo apa? Vodka apa? whisky gue. Kalau gin gue nggak cocok. Vodka nggak cocok. Sekarang era tequila, bener gak? Bener. Tequila gue nggak cocok. Bener. Ini nih transisi ya, dulu 2009 gue Bian di J-Stand, Bener, oh. Jack D jujur. Iya, gue dulu whisky. Loh. Whisky. Era Jameson itu secara timeline saat di Park 19 Bener. Bener. nonton B-Boy, Ladies Night. Erika masih pakai topi angkatan laut apa-apa gitu. Udah ada tuh Park 19 Senen. Hmm. Jameson tuh geser Singleton sekarang tequila. Lo tequila berarti sekarang? Mulai geser ke tequila karena secara riset ya, ini gue nggak tahu, coba googling ya. Gula. Secara riset betul, gula sama kalorinya lumayan paling rendah lah tequila. Dokter Tirta pernah breakdown juga itu bener. Iya iya. Cuman ada yang bilang bener, ada yang bilang sama aja katanya. Gue nggak tahu ya, gue nggak. Tapi ada satu nama gitu. I don't care about that one coy. Intisari is still the best. One coy lu kasih whisky mabuknya lama cuy. Intisari. Tapi selera sih. Selera. Iya, kalau selera. Bahkan gue punya temen, dia bir itu lebih cepet naik dibanding. betul. Ini ada. Tuh sini juga. Ada yang toleransi sama gas sama sodanya tuh rendah, jadi dia lebih gampang ke blow waktu minumnya ada gas, ada soalnya champagne kan bisa dibilang nggak sekeras spirit Iya, alkoholnya, cuman gara-gara ada gasnya jadi lebih cepet naik gitu. Oh, tapi itu nggak semua orang ya? Ya semua orang beda-beda. Gue apa aja gak pernah. Cukup gue. Gak apa-apa. Nggak apa-apa. Justru enak. Iya ngirit. Ngirit, jadi gak perlu tekstil segala macam. Kan minum, kalau peminum kan nyari enak, bukan nyari mabok. Gue kalau sekarang mungkin udah peminum sih kali gue. Karena gue udah ngalamin yang fase-fase pernah kayak nyaris ini, nyaris itu. Nah itu tuh yang bahaya tuh. Bahaya, makanya gue kayak serius. Bundaran Pondok Indah? Gue lewat deh. Oh jangan. Jangan, ntar ditagih. Ya, apa-apa. Jangan nanti. Yaudah nggak Ya, apa-apa. jangan dong. Aku mau tahu, nggak apa-apa. Kenapa? Boleh gak? Boleh. Ya udah ceritain ini penuh ini. Iya. Jangan. Oh jangan. Jangan. Kita kan izin aja. Jangan ya. Jangan. Tapi makanya jangan gitu lagi, bahaya. Oh gue udah enggak. Makanya sekarang kayak gue takerin misalnya sekian gitu, terus gue udah mulai agak-agak di sini ya udah. Atau kalau lagi mau all out, sesimpel gokar aja. Betul. Iya, Betul. iya. Atau Bongkar nginep. aja. Atau di nginep. rumah teman misalnya nginep gitu bisa. Makanya tulisan di setiap iklan-iklan minuman tuh meaningnya berarti banget. Drink responsibly. Itu Iya. penting banget beneran. Remember your family at home. Iya. Kapan? Apanya? Minum, minum. Bisa Iya, aku ceritain. Derpi bumbo. Nanti. Wit, Tiba-tiba wit. Diri dia sendiri. enggak aman di gue. Oh ada di lu ya? Ada. Gue turun gak sih? Turun semua yang ntar muncul lah anak-anak pada datang. Tanggung gila. Mau diceritain gak? Jangan ya. Jangan. Tanggung lo. Jangan. Nggak, jadi next kita dateng nih. Boleh, ayo. Mau banget gue. Tanggal 5 kan? Tanggal 5. Kalau free boleh. Om Riko udah sering datang kok. Oh gitu kalau nggak ada. Waktu itu Gue. kita gue habis karaoke di CBD deket tempatnya, dia di Senopati. Oh. Gue sama Wancoy ke situ. Oh. Gitu. Ini kan udah diajak nih. Sini ada juga dong. Lu jam berapa? Iya. Lu jam berapa? Biasa jam 1. Jam 1. Besoknya kan weekend. Jujur sih gue sekarang nih udah nggak bisa kayak gue biasa waktu tidur gue tuh jam 10 udah tidur gue sekarang. Oh, morning person. Iya, tapi kadang kalau misalnya ada acara-acara tertentu ya bisa di jam 1, tapi gue harus kayak Tidur siang dulu Iya. gitu ya. nggak tahu kayak badan gue Saya udah ya toko aja sih Bang, sama Iya, gue juga umur sih, udah umur. mulai iya. Kayaknya. Udah mulai
rontok badan. Iya, dan gue kayak tidur jam 10 bangun pagi gitu, itu kayak seger. Kayak misalnya jam 10 terus gue bangun let's say jam 5, 7 jam kan, sama gue tidur jam 1 bangun jam 8. Beda tuh ya, beda ya. Sama-sama 7 jam tapi beda di gue. Atau toku sih ya. Iya, kayak udah Metabolisme. metabolisme tubuh bener. sih ya. Terus bagaimana lu mau menerjang karir sebagai Ficong lu? Loh, Dengan gitu. lu jam tidur begitu? Dengan cara, oke gue punya cara misalnya gisi jam 1, Iya. gue tidur siang dulu. Nih, tidur Oh siang. iya, jam tidur lu bisa kebalik tapi nggak apa-apa tuh. Bisa. Apa kalau duitnya kayak Amin. Amin puji Tuhan. Amin, amin, amin. 1,5 jam bro. 1,5 jam bro. Enggak ada. Amin Nggak dong. ada. Amin. Amin. Kasihan. Bisik-bisik tuh kayaknya tuh. Apa? Amin. Bil, untuk tiket lokal fest udah bisa dibeli belum, Bil? Bisa bang, Di situ ya? belum, ini masih di link. Oh, masih di link. Ada flash sale. Masih di link. Jadi kita ada flash sale. Untuk tiket. Untuk tiket udah dibuka. Sekarang nih, caranya Sebenarnya dari beberapa minggu lalu udah dibuka. Udah dibuka. caranya gimana? Udah pada tahu. Klik link di mana, Bil? ruangevent.com/localfest. 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 Iya. Ficong sebentar lagi harus pindah tempat nih. Lo aman sampai jam? Aman. Oh, aman ya? Aman. Habis ini ada fish. Nah, gue penasaran. Awal mula maraton, boleh nggak dibahas? Kok nanya ke gue dia? Boleh dong. Boleh dong. Itu gimana sih? Justru Maksudnya, gue sangat appreciate sama apa yang dikerjain sama mereka. justru makanya gue penasaran. Maksudnya Kalau- bisa sebesar ini tuh awal gimana? Kalau awalnya gue tidak terlibat sih jujur. Tapi kalau nongkrongnya udah kenal sama mereka, udah main bareng. Justru yang pertama mulai setahu gue ya, bukan maraton. Tapi IRL-nya itu. Oh. Nah, Arab dulu kayaknya terinfluence sama YouTuber dan streamer luar negeri kan mereka suka ngelakuin IRL. Contohnya ya ada Kai Senat, ada Ice of Speed. Iya. Dia mau lakuin di Indo. Awalnya tuh IRL dulu ke klub, bawa handphone, live kayak kita nge-live di outdoor lah. Gue lihat tuh. Mm-mm. Oh, awalnya gitu. Awalnya gitu, masih pakai HP dulu tuh. Masih HP pakai gua HP, hebat. iya. Jujur Android masuk klub masih yang gitu, masih nggak nyaman lah. Akhirnya singkat cerita ketemu lah nih Jot, Yuka, Gary sama Arab. Mereka mau bikin maraton. Dulu namanya kalau di luar tuh Subaton. Subaton tuh sistemnya orang subscribe lu waktunya nambah. Tapi kalau di maraton nggak, donate sistemnya. Lu donate 10.000, waktu nambah berapa detik atau berapa menit misalnya gitu. Oh, gitu. Kalau di luar negeri itu Subaton, subscriber maraton. Nah, kalau misalnya nambah terus? Ya nggak kelar-kelar live ya. Sumpah kalau di luar negeri gitu. Dia nggak ada cut off time kalau luar negeri. Tapi karena kita di Indo bentrok sama kerjaan-kerjaan yang masing-masing ya. Gua nge-DJ, Arab ngapain, Jot ngapain. Jadi saking udah membludaknya dibikinlah COT. Jadi kita cut off time deh gitu. Dan nanti alokasi donate-nya kemana? Kita bikin nih milestone. Misalnya contohnya gue masih inget ya milestone pertama mereka dari rumah Arab ke Haiti Lopik jalan kaki misalnya gitu. Oh. Jalan kaki tuh dia tuh kalau masalah tembus bisa 1 juta. Ya, Tembus ya, nih donate 1 juta. Ya. Mereka ngelakuin challenge-nya Konversi gitu. dari yang lo nggak bisa lakuin untuk ngejar. Betul, misalnya Waktunya ke sesuatu yang lain dengan gitu ya. milestone atau mungkin dengan guest, ada guest star yang ya itu hiburannya lah buat yang viewer yang udah berkontribusi gitu. Akhirnya marathon season 1 selesai. Season 2 dimulai lagi dengan skala yang lebih besar. Tahun lalu ya? Produksian, betul, tahun lalu. Pindah rumah, produksian udah ada tim. Dulu kan di sini streaming PC buat ngaturnya di belakang. Error ke belakang dulu. Betul. Akhirnya dibikin lebih proper di BSD, ada timnya. Dibikin kameranya juga udah ada angle-angle. Dulu kan 1 angle doang. Terus mikrofonnya dibikin dari 1 jadi 3 dan lebih oke kualitasnya. Baru dari situ tuh di pertengahan season gue diajak join. Gua Aloy, TP sama Ibot sama Tiko berlima. Itu baru pertengahan season. Pertengahan season. 2 atau season 1? Season 2. Season 2. Oh. Awal banget Jot ya. Iya, Jot. Awal banget Jot. Jot ininya lah, idea tinkernya lah. Dia ya kreatif tinkernya Jot yang ngirim proposal ke Arab. Bikin yuk something. Nah, akhirnya gue diajak. Member terakhir tuh Ibot. Oke. Gue sebelum Ibot. Oke. Ada TP dulu kalau nggak salah TP, Aloy, Niko, gua baru Ibot. Akhirnya di invite ke grup karena waktu itu bulan puasa kan, bulan puasa gigs DJ kan semua nol kan. 2025 nih ya. 2025. Iya.
Gue bilang boleh deh, gue ngisi-ngisi gabut karena gue suka di sana bang, nongkrong soalnya. Iya. Lu nggak perlu jadi siapa aja, lu nggak perlu acting, nggak perlu lu mau ngomong sorry walaupun gue tidak menyuluh ya, ngomong jorok, ngerokok, minum ya bebas-bebas aja. Gue suka Raw lah. raw bener, Iya, jadi lu iya. nongkrong dikamerain aja dan secara exposure dan impact gede banget. Iya, Gue masuk marathon season 2 tuh followers gue masih 60k. Gue cabut dari situ followers gue hampir 400k kalau nggak salah. Jadi impactnya banyak. Itu season 2 berarti tahun lalu kan? Tahun lalu 60 kak. 60k gue masuk pertama Tahun kali. udah 2,5 sekarang. Vicom mau interview di sini Local Fest. Sebelum lo ke Green Boys kan sih dulu 400k something tuh. Sekarang 2,5. Iya makanya. lu udah ngebalap Aloy udah ya? Belum, alay Dua 3,7 apa berapa? 3 emang? Iya 3 lebih. Oh 3 lebih ya? Gawat sih. Kalau menurut gue sesimpel mendefinisikan marathon tuh game changer sih. Iya benar. Itu game changer sih. Puji Karena Tuhan, puji Tuhan. lu mau ngomong apapun, semua mata tertuju ke situ gitu loh. Dan di situ banyak banget yang bisa kita pelajari sih. Kalau dari gue itu game changer sih teman-teman marathon tuh. Terus lu ngejaga kayak Avenger tuh. Iya. Sakti semua tuh. Iya. Usap, sorry. Ada yang ngerat gitu. Enggak mungkin. Enggak, tapi lu ngejaga omongan gimana kan? Kayak misalnya anak tongkrongan gitu, enggak usah anak tongkrongan ya kan? Barikadenya menurut gue gini, lu mau bercanda sesama kita, lu mau ngomong jorok, mau bercandain fisik, mau apa, kita semua kan temenan. Ya, menurut kita semua selama tidak menyenggol orang lain, hanya kita aja, all good. Iya. Terus pertama di maraton jangan pernah ngomongin orang lain di stream. Iya, Julid kah, gibah kah apa di stream nggak boleh. Iya. Ya pada akhirnya kelepasan juga, ada yang emosi juga. Iya, ada iya, yang manusia cuman wajar. masih nahan. Itu barikade yang paling telak. Iya, Yang nggak boleh dilakuin adalah udah kita aja. Kita bikin universe kita sendiri. Iya. Dengan viewer kita sendiri. Yang nggak suka ya udah nggak apa-apa. Tapi kita tolong diusahain banget jangan sampai di stream ini kita ada nge-hate orang, ada ngomongin orang tuh nggak boleh itu. Tapi gue respect banget sih, walaupun ada senggol 1-2, jawabannya tuh apa? Kalau itu bisa membawa rezeki buat mereka, nggak apa-apa. Gokil Nah nggak? iya sih buat gue pahala sih. Gue respect banget pas jawabannya kayak gitu. Iya pahala. Nih. Oh, lu nonton sini tuh. Nonton sini tuh kayak menurut gue, dan yang pas terakhir juga kayak momen kedekatan mereka kayak kelihatan banget kan. Ada beberapa yang sampai nangis, ada yang beberapa sampai ngungkapin perasaan. Ya, Maksud 100 gue hari cuy. bondingnya gila menurut gue. 100 hari. Iya kayak karantina. Iya. Kayak karantina ini 100 hari. Cuman kan kadang orang kalau misalnya di karantina ada yang emang akhirnya keluar satu sama lain nggak cocok tuh kan ada juga. Ribut, iya. Ribut ada loh kayak gitu. Nah ini enggak. Enggak lagi ya, kita enggak lagi. Makanya itu kayak respect banget sih. Iya. Dan gue baru tahu pas kita Warkopolim kan. Kemarin satu personil dikasih libur 14 hari. Betul. Kata Oh dia. gitu. Boleh. Dalam 100 hari itu. Dalam 100 hari, 102 hari sih. 100 hari. 101 atau 102 gitu. Dikasih libur jatah 14 hari untuk melakukan apa aja boleh. Contoh mau ambil kerjaan, mau pulang ke rumah misalnya ada yang Imlek, ada yang Lebaran boleh gitu. Tapi kalau sakit nggak dihitung. Misalnya sakit, Ada nggak yang sakit? nggak dihitung izin. Ya itu mah libur nggak apa-apa aja. Oh. Ada semua udah sakit, gue doang nggak. Wih, mantap. Gue sama Aloy berdua nggak. Aloy ya sakitnya sakit gara-gara olahraga. Itu pas di Warkopolim, Ariel lemes banget tuh. Ya gue parah kalau fisik di sana lumayan keras sih, cuma tentara ya. Untung gak hidup sehat, gak ada yang ngerokok dan lain-lain. Nggak ada yang minum, nggak ada yang ngerokok ya. Iya benar. Ada lah, ada ngeluh-ngeluhnya gue sama tim produksi ada. Ada. Gitu. Yang belum gue ceritain, ini gue ceritain di sini. Iya. Kalau lu inget pasti gue pernah nginep. Iya. Ada Yona Bakri, ada Bang siapa lagi gue lupa tuh. Oh bareng tuh mereka. Dia datang, kita ngobrol karena keseruan sampai jam 5 pagi. Jam 7 pagi dibangunin pakai marawis. Giro. Gue pas bangun gini, please lah, baru tidur 2 jam anjing, masa diprogramin lagi marawis apa gitu gue lupa. Udah itu abis marawis brand deals, mata gue udah gini, wah gila sih, mental gue kan udah caur ya, masih fisik dimentok-mentokin juga. Tapi bisa jadi itu yang viewers mau lihat kayaknya ya. Betul. Iya. Abis brand jangan sedih, suaranya arung jeram. Gau. Serius lu? Sumpah, lu? sumpah. Dan itu baru tidur 2 jam. Iya. Oh, yang Arab baru balik ya? Pingsan sih. Arab masih di US. Oh bukan Arab Jeram deh. Belum. Iya. Wah itu gila, moodnya udah berantakan, kita semua anjing please lah jangan semua dientek-entek gini gila. Bisa kalau tidur kan kesehatan ya. Iya. Kalau psikis ya udah lah, kalau mental ya udah resiko.
Kalau fisik jangan dimentokin juga anjing, jadi sakit gitu. Nah sementara Pras balik. Terus pulang. Kita lanjut. Kita nyantai alias arum jeram. Iya gue lihat jujur. Bintang tamu favorit. Bintang tamu favorit gua Top gua- 3. Top 3 gua nggak ngejilat Green Boy 1. Wah, Karena itu wishlist gua di maraton tuh Green Boy wishlist gua. Walaupun akhirnya kejadiannya karena waktu ya. Di akhir-akhir jadinya Iya. terlaksananya dan itu gua puji Tuhan akhirnya terlaksana. Thank you. Green Boys Bang Aldi Taher Jelas. favorit. Ada cerita di balik itu soalnya Bang. Oh gitu. Iya, gue cerita ya. Hari itu semua rata mental lagi berantakan tuh. Maksudnya lagi capek banget, lagi pengennya main HP aja. Dikasih tahu tim produksi. Ada guest ya. Itu semua gini. Kan susah ya mau ngobrol kayak lu podcast gitu ngobrol tapi mood lagi berantakan. Toto waktu Aldi Tahir masuk kita semua surprise. Ternyata energinya ke-share. Kita jadi seger. Iya. Tawa-tawa, jadi seru. Pas dia cabut, anjing tadi kita ngantuk sekarang jadi seger kayak gitu loh. Jadi kita nge-twist lah, plot twist. Itu yang seneng. Aldi sih beberapa ya. positif banget ya vibe-nya. Seru. Siapa lagi ya? Satu lagi ya. Oh jelas, Erika Fuji, Rachel V-nya sama Andrew. Oh iya. Karena itu all time high, nyentuh 860.000 views. Oh iya. Iya, all time high itu. Selama maraton 100 hari paling tinggi itu. All time high ya? Iya tuh. Selama 102 hari atau selama yang sebelum Selama 3 season. 3 season? Paling tinggi itu. Gua live nggak ada satu. Coba dulu. Oh iya. 800 gila. Iya, hampir sejuta ya. Hampir sejuta. 860 kalau nggak salah peaknya. Tapi biasanya kalau misalnya kayak maraton itu peaknya tuh di siang, pagi, malam, sore. Malam, biasa Oh, malam. malam. Di jam 7 sampai jam 12 malam tuh peak. Karena orang mungkin pulang kerja, orang lagi gabut-gabut nggak bisa tidur nonton. Dan yang 860 sekian itu di jam 7 Sore. Sore. Sore telak. Semua orang nonton cuy. Enggak, maksudnya rata-rata kan 8 sampai 12. Ini malah sore. Iya, malah sore itu. Kan berarti agak-agak ini ya. Berarti lebih ke bintang tamu dong. Kalau Itu yang- ya, itu telak ya bintang tamu itu. Gue pernah nih lagi berangkat mau kerjaan lah jam 7 pagi lagi pakai sepatu di rumah. Bang Bet kan pagi kan lo Bener, tidur bener, terus bener. mbak lo Hmm. ngelap saldo 300 juta posisi tidur kan bisa di anjing pekerjaan apa ini bangsat gue bilang gue juga langsung gue banting remote dak ini pada tidur cuy cuma balik lagi itu fenomena maraton yang orang udah terlanjur nempel sih. Betul. Jadi pagi-pagi udah karena banyak orang nanya gini, apa sih motivasinya orang tuh mau donate. Ya gue bilang sesimpel karena lo terhighlight di situ. Iya. Gitu. Tadi lu juga nanya kan, mereka terhighlight di situ dan buat mereka sesuatu tuh kalau lu bacain Betul. dan lain-lain. berarti lebih kayak engage antara lu sama Justru mereka itu. gitu ya. Walaupun pada akhirnya jadi sindiran dan sarkas di internet ya, berasa nongkrong bareng gitu loh. Itu kan jadi dicengin kan. Apaan sih berasa nongkrong? Tapi benar secara riset psikologinya benar. Oke. Pertama dua arah. Lo live chat kita bisa jawab. Jadi kita berasa ngobrol, berasa nongkrong walaupun tidak semua live chat bisa kita baca ya. Oke. Kalau donasi variabelnya juga banyak tuh. Ada yang beneran memang support karena dia berterima kasih. Ada juga kepentingan-kepentingan lain, contohnya promosi. Ada kepentingan usaha dia yang mau di campaign. Yang ketiga bener tuh, ada juga yang biar dibaca kita biar highlight biar kita bacain, atau yang pengen dilihat di leaderboard. Ada juga banyak variabel sih. Nah, lo mau bedain misalnya kayak ada orang mau promote sesuatu atau campaign sesuatu, ada batas minimum lo harus sekian gitu. Enggak sih, karena season 3 yang terakhir itu terlalu gila ya, donatnya terlalu banyak dan ngantriannya gila. Akhirnya kita nggak sanggup. Donate terlalu banyak kayak. Iya. Hari pertama bang, donat 10.000 berapa itu kan ada antriannya tuh, kita bisa cek kan di ruang produksi kan. Antriannya 8.600 donat. Iya. Karo. Jadi sampai 4 hari ke depan masih belum kelar tuh. Ini udah hari keempat, hari kelima. Yang diomongin masih di hari pertama. Waktu donat muncul nih. Bang si Yuka gini-gini, padahal Yuka nyebur kan hari pertama. Sudah beda dari 8.600 orang. Oh gila. Nggak berhenti. Total saldo berapa? Ah itu gua nggak tahu. Kalau Kok mau tahu dapur orang? Bukan kan harusnya ada Oh di iya, emang kelihatan. kelihatan di Kelihatan sih. leaderboard, Iya, leaderboard. ada. M ada ya? Ada. Ada M ada. Ada. Tapi 5. kalau total gua nggak tahu kalau jumlah.
Oh di share tapi di Ya kan Leaderboard, top 5 doang. ada top 5 doang, iya. Paling tinggi sekali donate berapa? Waktu itu. Cepet ya? 200 300 ya? Lebih pernah. Iya 300-an ya. Berapa ya? Gue juga nggak pernah perhatiin sih. 300 Udah keperhatiin juga. 300 juta sekali. donate. Makanya lu mau jadi streamer apa DJ, lu pikirin baik-baik deh. Kalau gini, Dia kan gua langsung dua-duanya. nyebrang gue sendiri. Begini. Tapi menurut gue ya, nah ini menarik nih. Menurut gua, ini point of view gua. Iya. Tidak semua orang ditakdirkan bisa jadi streamer. Iya lagi. Setuju. Menurut gua. Iya. Pertama, karena pondasi lu adalah ngobrol sama orang. Lo harus naturally emang doyan ngobrol. Iya, iya. Asik di tongkrongan, baik, temen lo banyak. Jadi begitu beneran lo nge-stream, cair. Iya. Nah kalau lo nggak oke di part itunya, menurut gue streamnya kurang maksimal sih. Iya, Nah menurut gue anak-anak maraton yang nongkrong semua, cair jadi. Iya, iya. Itu jadi karena menurut gue, adik suka ngobrol sama gue, bang kayaknya live stream lagi ngetren nih. Gak semua orang sih Bisa. Iya. bisa gitu. Tapi boleh dicoba karena kan biasanya stepnya podcast dulu apa ya Arab udah di level sini lah di YouTube lah gitu. Dia tinggal nurunin ke teman-teman lah. Tapi menurut gue live stream tidak buat semua orang. Kalau lo tidak berinteraksi dengan baik sama circle lo dan lain-lain. Gitu. Biasanya friendship soalnya. Biasanya friendship live stream kalau menurut gue gitu. Karena apa yang lo ceritain juga based on pengalaman lo sama pengalaman. Bener. Ya, gue selalu ini opini gue pribadi ya. Gue selalu menyamakan maraton itu sama kayak Green Boys. Menurut gue sama. Karena dari from nothing to something. Yang paling gede kan di maraton Arab doang. Aloy nggak ada yang tahu. Niko juga belum seterkenal itu. Yuka Jot siapa? Gue siapa? Gue cuma DJ doang yang segmented pasarnya. Kita ngomong flashback ke season 2 Season nih. 2, season 1 lah ya. Nah, Setelah ada maraton, kita dapat wadah segitu besar yang kita bisa memperkenalkan diri siapa ya. Sama kayak Green Boys menurut gue. Contoh, bukan gue ini ya. Siapa yang Wancoy? Iya benar-benar. Kan orang taunya cuman ya Gofar karena udah content creator lama. Om Riko juga dari urban dulu. Di scene hip hop atau mungkin di scene streetball udah terkenal. Cuman kan orang nggak tahu ada Apik Toti, ada Dimas Bax, Dimas ada Bax, benar. siapa itu yang Prama. Iya Prama. Iya. Ada juga Ustadz Jojo kan mereka Ustadz Jojo, orang kan benar. nggak ada yang tahu bang. Iya. Justru gara-gara memang base-nya ceritain pengalaman SMA yang malah justru menurut gue nih, gue nggak tahu Green Day setuju apa enggak. Lebih seru waktu gestarnya tuh teman SMA dibanding Bener. orang terkenal. Kalau gue baca juga gitu. kalau Green Boys gitu ya. Dan ada yang ngarepnya malah udah lu bertiga ya bang, jangan ada guest, kagak seru kalau ada guest. Iya, Ada tuh yang gitu-gitu gue baca di komen tuh. Karena base-nya memang kuatnya di roots, di Betul. temenannya. Iya. Itu yang orang lain mungkin gak bisa lakuin. Contoh kayak ada podcaster lain yang bikin hal serupa. Menurut gue nggak bisa segitu worst Green Boys deh. Iya, iya. Sama satu lagi sih yang gue lihat kesamaan antara maraton sama Green Boys sih. Selain pertemanan, lu cara lu ngobrol anak tongkrongan di mana lu nimpalin jokes itu lucu-lucu. Iya. Kayak tiba-tiba keluar apa yang nggak kepikiran dan orang tuh ketawa gitu. Iya. Kalau gue suka nongkrong tapi yang gue timpalin nggak lucu. Biasanya kalau misal gue bikin nih kayak bersepuluh gitu, ya nggak laku juga. Mungkin bukan cuma pertemanan tapi gimana cara lo bawain, gimana cara lo Iya. timpalin, gimana cara lo ngobrol kalau menurut gue sih. Makanya di maraton ada beberapa komen-komen di TikTok atau di Instagram. Dia Vicong mah bercanda Green Boys banget. Memang gue terinfluence banyak dari Gofar, dari Om Riko, dari Wanco itu gue banyak terinfluence. Karena balik lagi, zaman gue nongkrong kayak gitu bercandanya. Ya. Oh, iya. Gue sih seneng-seneng aja dipromosiin bahasa gue. Gue yang waktu itu yang Widi Vera cabut Iya. yang sama Arab. Ya kan lu udah nggak muda lagi. Itu satu maraton. Bab gitu. Bang nih itu kan apa followers gue ya teman-teman semua. Iya. Tapi menurut gue yang menarik ada beberapa teman kok caranya jadi influencer dan lain-lain. Gue selalu bilang gini, lu setuju nggak? Formula pastinya nggak ada. Karena kalau ada semua orang udah ngelakuin dan semua orang jadi terkenal. Cuma usaha aja dulu. Iya. Lu temenan yang baik, collab sama siapa segala macem. Formula pastinya nggak ada. Nah menurut gue akan lebih seru kalau ada beberapa game changer. Kayak tadi maraton, potong kuping gue semua orang mau jadi streamer. Not that easy. Iya. Lu copy aja tuh. Menurut gua gitu. Even kita. Ini salah satu alasan utama kenapa tidak ada season 4 karena itu. Kita pun worry tidak bisa mengalahkan season 3. Karena ekspektasi penonton kan makin gila, Bang. Iya. Season 3 udah disentuh, rumahnya kayak villanya segede gaban. Season 4 gimana nih? Gitu kan pasti. Jadi kayaknya dibanding kita matain ekspektasi viewer, mendingan kitanya udah kayak udah kelar deh. Kalau mau bikin nanti nama lain
Sok, cuman Lain cerita ya? Iya. Oh, intinya maraton tamat season 3. Season 3 udah last tale itu udah. Style udah. Kemarin puncaknya di Istora. Lu nggak tahu? Nggak tahu gue. Di Sora, puncaknya gue baru tahu. Manggil yang nyanyi One Piece, jujur. Iya kan itu menjadi salah satu ikonik di. Iya. Iya. One Piece, terus ada di luarnya ada bazar-bazar, Aldi Taher manggung. Oasis. Iya. Oasis-oasisan. Aldi Garager. Makanya di countdown Jot ditaruh sebelum Arab ya, karena dia adalah kan countdown tuh 10, Oh 9. iya. Gue perhatiin tuh. Iya. Jot Arab. Tapi lo kenapa mutusin 102 hari balik lagi sih? Karena komit aja. Dari awal emang 102 hari. Enggak, awalnya 100 hari karena ada salah perhitungan tanggal dan ada festival, jadi kita harus adjusting. Oh. Tadi 100 hari. Oke. Tapi tanggalnya nggak dapet nih festival di tanggal sekian, ya udah mundurin lagi 2 hari gitu. Tapi gila sih emang. Gue setuju itu jadi game changer sih. Dan apa orang kalau misalnya kayak ngeliatin juga nggak bosen teman. Kayak Green Boys ngobrol satu, even kayak Green Boys 1 jam. Ini yang kayak gini-gini nih, apa namanya, pedangnya siapa? Temennya pedangnya siapa? Yang di Siapa? yang di Oh, pedangnya siapa? yang- Kan ada yang ngomong gitu kan? yang Wine Choice sering bilang tuh. Iya. Jadi kalau sejam malah mereka nggak doyan. 2 jam, nah ini baru nih, sama kayak mana tuh betah orang nontonin ya. Tapi gini bang, secara habit ya, gue juga nggak tahu ini menurut gue pribadi lagi lagi. Secara habit viewer marathon sama viewer Green Boys itu mirip. Lu nggak bisa nonton sekali, nggak ngerti. Bener, sama. Makanya banyak pertanyaan, ngapain sih nontonin orang tidur? Karena lu nggak nonton the whole ininya, the whole marathonnya. Sama Green Boys, orang nonton misalnya lagi episode 220, tiba-tiba bintang tamunya contoh Apek Totti. Siapa ini? Karena dia nggak tahu ya esensinya Green Boys. Tapi kalau nonton dari episode awal-awal gimana mereka nge-build podcast ini jadi something, oh ternyata ini teman SMA-nya. Oh ternyata ini lagi cerita kenakalan remajanya. Marathon juga sama, yang FOMO di TikTok pasti haters. Iya. Tapi kalau beneran suka banget sama kayak Green Gang. Iya. Ada satu contoh nih. Kita kan dari dulu bertiga habit di Green Boys tuh suka battle knowledge. Karena SMA 3 culture basket banget. Gofar tuh kalau nongkrong ke anak basket, gue engkel nih abis latihan sama Ali Budimansyah. Gofar duluan yang mulai. Jadi gue, kalau nongkrong sama Gofar, gue battle anak punk. Sehingga itu gue adjust di podcast Green Boys. Gue jadi anak mobil, jadi anak apa. Iya, jadi lucu. Ada followers yang masuk di tengah-tengah. Apaan sih Bang Riko sama Bang Wancoy nggak mau kalah banget. Akhirnya dimarahin. Bukan itu poinnya gitu. Kita emang itu, tapi ya bener harus ngikutin dari awal. Gitu. Lucu aja. Ya emang. bahkan di fenomena Green Boys banyak tuh di TikTok yang ngegunain kata-kata kok benar penggunaannya banyak tuh. Banyak yang salah-salah kepake gitu. Kemarin Sad Brothers, gue lagi lewat di Melawai kan bikin konten sama Ustadz Jojo tuh. Udah di level yang nyolek. Si Yuka udah nyolek. Semua udah. Karena influence gitu-gituan influence kan. Dan itu nempel loh. Iya. Nempel. Ya itu karena kita Green Boys kan dibikin buat healing kita bertiga. Topiknya dapur. Masa SMA kan kita nggak expect bisa diterima kayak gini, kita nggak expect karena kita dari awal bikin itu jujur kita nggak ngincer fame, kita nggak ngincer AdSense dan lain-lain gitu loh. Kan itu YouTube Gofar kan ya, kita mau jadi seneng-seneng aja. Nah alhamdulillahnya, yang denger kok banyak, kok ini banyak. Ya udah mungkin sama seperti sama kayak maraton, lo lagi mau gabut apa nongkrong deh tuh. Iya, nongkrong aja. Gitu. Nah kalau Cindy lihat Green Boys duluan apa Dimas duluan? Green Boys duluan. Oh gitu. Terus kayak bercandaan kita dulu aja, nongkrong. Atma juga nggak, Dim? Bukan. Soalnya di Atma bahasa-bahasa itu lumayan yang dibalik-balik ya. Si mau tuh gue. Iya, bahasa caps lock segala macam. Si paling apa? Si paling tuh benar. Atas. Gue banyak yang mention, jujur ada developer perumahan mana gitu. Baliho, jujur, kafling. Serius lu? Kalau gue repost kan gue bantu mempromosikan kan. Iya, kayaknya di daerah Green Lake deh. Vap Zam. Dipakai Gojek. Udah dipakai Gojek. Gojek udah 2 tahun. Kalau lo lebaran nih, Zam. 20% diskon untuk gitu. malam takbiran. Lu ada nggak bikin TM? Apa tuh? Trademark. Enggak usah.
bakso ini punya semua orang. Iya. Anjir, biarin aja. Nggak usah bakso ini punya semua orang, dalam hati gue ngerti juga ya. Enggak. Lumayan Cuma juga. gue cukup happy, maksudnya ya buat semua orang lah. Iya, Kalau iya, emang iya. orang itu mengenali gue, it's a bonus Iya, aja. Iya. Gitu. Cuma gue gak nyangka sih sampai gue telek kemarin bawa mobil, bawa bapak di tol lagi nonton Green Boys di TV-nya ini. Bang Riko, bab umur 60 uban di tol. Maksudnya gue agak wah udah nyentuh sampai umur segitu segala macem. Ya tinggal semoga kita tetap bisa tanggung jawab jadi influence mereka. Iya, kan. iya. Dari season 3 juga season 2 3 gue belajar juga tuh, bubble-nya udah pecah banget nih. Udah bukan di bubble yang kecil lagi, yang contoh dulu kan viewer maraton ya fansnya Arab. Fansnya Arab, orang yang suka main game, yang nonton streamer game. Sekarang jujur ibu-ibu banyak banget. Telak. Telak anak kecil, ibu-ibu. Gue lagi ini baru kejadian nih. Kemarin siang. Gue di depan rumah ngasih makan kucing, kan ada kucing-kucing liar suka datang ke rumah gue tuh. Oke. Tapi gue memang beli makanan kucing, ya gue suka ngasih makan terus gue ngerokok ngopi. Gue dalam hati ngomong gini, Om, gila ya, enak juga ya me time gini ngeliatin kucing makan sendirian, anak kecil 3 orang bolak-balik, tak, balik-balik berenam. Kalau Brevi boleh foto gak? Anak-anak kecil. Anak kecil 5 orang sama mamanya. Ntar ya, kan gue lagi bokseran doang, Om. Tunggu aku kelar mandi ya. Proper tuh pakaiannya kan. Malamnya gue barbecue sama tetangga gue, karena tetangga gue temen baik gue juga, DJ juga. Barbecue, malam dia balik lagi. Oh Brevi mau nagih yang tadi boleh gak foto bareng? Boleh, anak kecil. Jadi gue dari situ berasa kayaknya gue harus lebih sedikit bertanggung jawab atas apa yang gue ucapkan deh. Karena yang nonton gue bukan orang yang seumuran gue lagi nih. Iya benar. Iya. Semua kalangan udah. Tapi itu misainnya gimana ya? Wah udah susah Maksudnya sih. misalnya Iya, nggak misain cara dengan lo harus bertanggung jawab karena penontonnya tuh udah skupir gede. Lo ngejaganya kan bisa jadi lo nggak jadi diri lo lagi dengan menjaga omongan kan. Iya sih bener. Cuman gue lebih ke ini sih, selama konteksnya bercanda dan tidak menyakiti orang lain, menurut gue fine. Oh. Kecuali gue ngatain orang, contoh anjing lu, nah itu menurut gue kurang-kurangin selama bukan bercanda konteksnya. Tapi kalau konteksnya selama itu menurut gue masih jokes dan gue tidak merugikan siapa-siapa, ya menurut gue masih all good lah, orang juga benar. akan paham. Yang jelas kalau kata Spider-Man, when you have a good power, you have a good responsibility. Bener. Spider-Man, bener. Batman? Gue gak kenal. Kalau Spider-Man gue WhatsApp-an. Profile picture Gofar. Ya intinya gue shout out sih buat teman-teman maraton. Iya. Iya salam balik juga bang. Kalian melakukan yang menurut gue pencerahan buat sosial media, banyak sosialnya juga. Jujur ada hari UMKM. Ada UMKM. Iya, banyak hal positif yang mereka lakuin. Clipper juga kenyang. Buset, duit. Clippers dikit. Parah sih. Clippers mereka sih di TikTok dan lain-lain. Itu organik. Organik. Itu Organik. Tapi kita trade-nya beneran trade mereka selama ngeklipnya yang baik-baik ya. Bukan yang drama-drama, bukan yang digoreng-goreng jadi aneh itu. Kita juga support. Contoh ada salah satu anggota Clipper chat gue DM. Bang tolong namain grup kita dong, kita ada puluhan orang lah di grup WhatsApp atau Telegram, gue lupa lah. Nama buat kita apa ya? Clipper baik dipakai namanya. Clipper baik. Terus kemarin baru ada yang DM gue lagi. Bang Brevi, thank you so much, gara-gara lu YouTube gue sekarang udah ada duitnya, dimonetize. Alhamdulillah. Gila, dia bikin shorts gitu-gitu, YouTube shorts. Ya menurut gue apa yang gue dapat kayaknya tidak sebanding sama apa yang mereka dapat. Gue bersyukur mereka dapat aja gitu. Giga. Itu kalau semua personil maraton punya YouTube channel, punya ya? Semua. Punya gue paling nggak keurus sih gue. Oh, lu justru? Paling berdebu gue ya. Oh gitu. Paling berdebu dah. Gue punya channel doang nggak ada isinya. Makanya nih gue janji sama viewer, bang lu ngonten ya sekarang. Iya gue ngonten, gue nge-vlog. Makanya gue udah mulai. videographer itu. Udah mulai. Oh, awal sekarang mau nge-vlog dulu. Nge-vlog ya, nge-vlog aja. Oh masuk bentar. Lo, Jo, sini Jo. Bentar mampir. Jo pernah kenal nggak? Koko bos. Koko bos, sini dulu bentar. 10 menit. Enggak. Coklat cuma sampai jam 2. Siapa cantik banget? Pacarnya. Tadi Jojo ngomong gini, kok Vicong masih inget gue nggak ya dulu dunia malam? Inget lah. Apa gading? Inget Jo. Gimana Kelapa Gading? Oklop. Enggak, gue nanya satu.
Coba. Masih inget Tirza gak? Tirza. Ica. Wah lu sih. Apa? Ica. Dulu gue kenal lu waktu masih sama Ica coy. Bah. Udah lupa. Ica mana? Kita main BL. Dilihat Ada mangan. Enggak lah, di Gading. Blue Corner atau? Iya lagi, Lapiaza. Lapiaza anjir. Fuck. itu mantan lu. Mantan gua dikenalin sama dia waktu gua SMA anjir. Oh, mantan lu dikenalin Vicong. Justru. Bukan, ya kita kan anak-anak Gading. Lapis. Bawaan Solo PMKG 3. Kerokok semua. Iya. Ini boleh ngerokok loh, Jo. Enggak, gua gak ngerokok. Nah, cuma kan terakhir yang gua cuma inget dia tuh dia sering ngajakin teman-teman gua ke Tipsy Monkey. Makanya gua udah nikah jadi gua. Tim si Maki Pik. Iya. Pik. Tuh gua cuma kenalnya cuma sampai situ tuh. Cuman dulunya siapa ya? Dulu zaman-zamannya kita rambutnya masih emo anjir. Asli, tolong. Ada foto dia jujur. Lu juga ada, Jo? Ada. Belah samping. Dulu keren. Keren dulu. Dulu belah tengah juga zaman dulu ya. Zamannya Beckham, zamannya Dicat gak? Serius. enggak sih. Enggak, imo hitam dulu. Kayak gini-gini aja, nutupin Benar. nutupin poni segala macam. Jadi udah lama gak ketemu nih. Sebenarnya masih sering ketemu, cuman saya hai doang. Cuma udah lama banget. Kemarin juga SS ketemu. Iya. Cuma kan dulu kan gue cuman ketemu dia pasti cuma main-main BL sama ngeliatin dia DJ. Ketemu kan gue gak pernah. Gue karena kan emang dari dulu kan emang gak dunia malam banget. Iya. Gak pernah gue sampai mati gue gak Gua dunia gak malam. percaya sih. Enggak lah. Lu boleh tanya dia. Tapi enggak sih, harusnya enggak sih. Iya, lu pernah gak liat gue? Enggak. Jarang. Itu ngelirik. Gue lupa, serius gue lupa. Tapi gue tahu lu ya, gue tahu. Iya. Gue gak pernah, maksudnya gue kalau ketemu dia waktu zamannya SMA kuliah kayak gitu bener-bener main BL doang. Cuma kerjanya dia dulu main BL doang di Kelapa Gading. Iya. Yang dekat itu loh apa? Comfort Spa. Wow. Ya cuma kan gue cuma Oh iya, maksudnya tempatnya doang. tempat depannya. Iya, cuma kalau masuk Kan sih ada seafood, kenapa yang disebut itu? Emang ada patokan lain? Kan ada seafood. Bukan. Emang ada patokan lain kenapa harus nyebut itu gitu? Waduh, nggak tahu. Sumpah nggak tahu. Di Kelapa Gading, kalau lu anak Gading, itu tuh kalau lu dari jalan, aduh anjir gue udah lama King Cross. Enggak ini seberangnya Moi, Ya sebelahnya Boy. Sebelumnya Moi agak sana lagi dikit. King Cross mah emang kalau lu daerah situ mah emang arahnya ke sono coy. Dulu soalnya rumah gue cuma Putih. Sebelum ke Bintaro, jadi Kelapa Gading Ya lu pasti tahu lah. iya, lumayan familiar. Iya BC. Aduh dulu siapa aja mainnya ya? Gua. Aduh, Hans fotograf. Hans Sidul. Bukan. Ada Sidul yang DJ lo. Hans Sidul. DJ jelas. Siapa ya anak Kelapa Gading? DJ. Iya. Pokoknya tuh waktu zaman-zaman itu gue juga tahu si Reza Arab dia juga masih MC. Anak-anak Dulu lu mobil gak? mobil. Revive Iya bareng ya, tapi kalau gue nggak pernah mau ikut klub mobil kan. Berarti lu kenal Pete Barker, tau gak? David Kongtai tahu. Nah, udah berarti satu circle. Oji tuh ya. Enggak, ini mah cuma anak-anak Gading aja. Herman, ya. Misli, Kap, udah. CBP. Iya. Ya udah anak-anak Jubile, anak-anak gitu. Cuman emang nggak pernah ya dunia gue sama dunia dia emang ya beda lah. Kan gue kan jarang kelabi. Malam dan siang gitu ya. Apa yang Anda lakukan di malam hari? Tidur. Oh, tidur. Saya kan nanya aja. Tidur ya benar-benar. Tidur kalau mau tidur. Iya, benar. Koleksi Pokemon itu sekarang. Iya. Anak-anak ada yang koleksi kartu Pokemon? Jot gila banget Jot sama Aloy sekarang lagi nyemplung nih. Nih. No. Totalis. Tapi lu udah lama kan, Jo? Kalau gue udah lama. Lu udah lama. Gue udah lama dan gitu tapi mulai serius lagi tahun lalu. Tahun lalu juga udah lama lah. Mereka mah baru. Iya. Kemarin gue baru ketemu si Roy sama si Jot juga di Pick ya yang acara Pokemon ya. Audisi. Iya, kalau nih orang rumah mah pakai kayak gini nih. Enggak, lu bos beda. Celana pendek, Crocs. Kalau gaul kan kayak gini kan. Nggak ada. Tahu, Jo. Tapi gue penasaran sama ini deh, Pokemon. Itu kayak seantusias waktu kita lagi nyobek kartu basket terus mau dapetin sesuatu yang Kurang unik. lebih ya.
Atau ada kuningan lain? Kalau gue sih sekarang lihatnya ya, kalau dulu zamannya gue masih kecil, lu kan cuma mau dapetnya Charizard, dapetnya Blastoise yang gede-gede Karakter tuh. karakter kan, ya udah abis itu lu kumpulin. Kalau sekarang kan lu dapet itu lu dapet duit kaget. Mindsetnya beda, orang brewek itu pengennya langsung dijual, langsung dapet duit kaget. Itu sekarang kayak lotre ya. Iya, Lu nggak tergiur lu. Gue nggak ngerti. Untungnya nggak ngerti, jadi gue nggak tergiur. Kalau gue ketagihan ya. Iya. Dalam tuh dalam. Tapi kalau dalam. lo coba terus kali dapet jackpot gitu, lo dalemin sih. Jadi gini, waktu di maraton tuh pernah ada satu orang yang hobi gituan dan ngasih kita gituan. Jadi perjanjiannya itu adalah, jadi ini apapun yang kita dapat waktu brewek, buat lu. waktu dijual kita bagi rata. Oh. Tapi gue nggak mau juga, gue nggak ngerti juga. Lu buat lu yang ngerti lah. Kali ya, berapa tuh robek? Brewek tuh robek. brewek yang Kenapa pasti. ngomongnya brewek? Soalnya kalau di TikTok lu ngomong brewek, ngomong buka, kan takutnya disangka. Oh ya, violation. Makanya dia bilang brewek. Kenapa nggak sobek? Ya, Itu juga sama ya? ya nggak juga, pokoknya ada kata-kata. Ada kata-kata nih kalau di TikTok tuh, langit tuh WhatsApp. Langit tuh WhatsApp. Karena lu nggak boleh ngomong WhatsApp kan, udah gitu. Wawa. Wawa apa ya? Oh, WhatsApp juga. WhatsApp Wawa. juga, GL, good luck. Oh, Ada cintanya kan? Ada cintanya deh. Iya, ada kayak gitu-gitunya deh. Cuma menurut gue sih, tapi kepengennya Pokemon ya sebenarnya jangan sampai diduitin banget sih. Maksudnya sekarang tuh udah bukan jadi hobi, tapi bikin orang-orang tuh ya ngelakuin untuk dapat lotre. Iya, jadi kayak lotre. Investasi juga. Enggak. Ya gue sih kepengennya fun-fun aja. Fun-fun. Tapi ada ramalan katanya Jo. Apa tuh? Ramalannya Pokemon itu karena terlalu overhype, tahun depan bisa kelar. Setuju nggak lu? Maksudnya harganya anjlok gara-gara overhype. Menurut gue koreksi pasti ada. Maksudnya setelah gue ngeliat, gue analisa Pokemon itu setiap 5 tahun pasti itu naik dulu. Karena kan kayak gini kan Pokemon kan juga 30 tahun nih tahun ini. Ya lu tau dong kalau dia 30 tahun dia pasti kalau lu mau ulang tahun 30 perayaan lah. Iya.